Demokrasi atau Center for Peace, Conflict and Democracy LPPM Unhas bekerja sama dengan SDG Center Universitas Hasanuddin. Sebelumnya, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah untuk memulai diskusi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Andi Ahmad Yani sebagai moderator pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan susunan acara. Pertama-tama nanti saya persilahkan ke Bapak Profesor Andi Alimuddin Unde, mewakili LPPM Unhas untuk memberikan pengantar, dan selanjutnya Bapak Dr. Rahmat Muhammad, mewakili SDG Center Divisi Damai dan Adil, dan selanjutnya kita dengar pengantar dan berkenan membuka Ibu Rektor Prof. Aristina Puluh WMA diskusi perdana Peace and Demokrasi Kolokium kita. Dan setelah itu kita akan masuk diskusi. Yang akan pertama memberikan presentasi adalah Bapak Babang Priyono MH, dan selanjutnya Bapak Profesor Dr. Jamaluddin Jompa, dan pembicara ketiga adalah Ibu Profesor Dr. Perdapati Tinggi. Dan setelah itu kita ajakkan diskusi, dan Bapak Ibu peserta saya minta dengan hormat untuk memute jika tidak ingin berbicara. Silakan raise hand nanti pada saat ingin proses diskusi, atau juga bisa langsung menulis di chat room di bawah Anda. Demikian rencana kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa selesai 15.30 on time. Dan untuk selanjutnya saya persilakan dengan hormat Bapak Profesor Andi Alimuddin MSc. Terima kasih Pak Dr. Kandidat Andi Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rektor yang saya hormati sekaligus sebagai senior riset di Pusat Perdamaian, Konflik dan Demokrasi, ketiga panelis yang hadir di room ini, serta teman-teman peserta seminar yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh karena Pusat Studi Perdamaian dan Konflik ini dan Demokrasi yang sementara saya menjabat atas pendelegasian dari Ibu Rektor, kurang lebih beberapa bulan, 2 bulan yang lalu, kita mencoba melakukan seminar. Tentu saja di dalam ini merupakan seminar awal dari sekian banyak seminar nanti yang kita lakukan. Saya kira nanti akan disampaikan oleh Pak Sekretaris bahwa ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Pusat Perdamaian, Konflik dan Demokrasi. Mudah-mudahan kegiatan ini dan riset-riset yang ke depan kita akan memberi rekomendasi di dalam upaya pembangunan bangsa dan khususnya di dalam upaya menciptakan perdamaian dan demokrasi di kawasan Indonesia Timur dan lebih luas lagi pada kawasan dunia ini. Saya yakin apa yang kita lakukan hari ini menjadi satu momentum yang sangat bersejarah di dalam kehadiran pusat studi ini, karena sebenarnya pusat studi ini sudah lama dipikirkan oleh Ibu Rektor sebagai salah satu memiliki kompetensi di bidang konflik, tetapi dengan momentum ini diharapkan apa yang nanti kita lakukan ke depan bukan hanya berkaitan dengan konflik di kawasan pesisir, tapi konflik-konflik sosial, konflik horizontal dan vertikal yang terjadi baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi akan kita dorong. Paling tidak dalam seminar ini akan memberikan rekomendasi apa langkah strategis yang kita lakukan di dalam menghadapi, khususnya di dalam pembangunan bangsa ke depan. Saya kira terima kasih atas apresiasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam upaya bersama-sama mengikuti seminar ini.
Tentu saja ini merupakan sumbangsi kita terhadap negara dan bangsa, sehingga ke depan bangsa kita akan lebih maju, bangsa kita akan memiliki nilai kompetitif baik di tingkat internasional maupun di dunia. Saya pikir itu. Sekali lagi terima kasih amanah Ibu Rektor diberikan kepada saya selaku pelaksana tugas Pusat Studi Perdamaian Konflik dan Demokrasi. Harapan mudah-mudahan pada kesempatan ini menjadi sekali lagi momentum yang sangat bersejarah di dalam mendorong pusat studi ini. Perkenankan saya menyampaikan, Ibu Rektor kiranya dapat membuka dan memberikan arahan-arahan sebagai senior riset di dalam pusat studi sekaligus sebagai Rektor Universitas Hasanuddin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Dr. Andi Almuddin sebagai Ketua Puslitbang Perdamaian Konflik dan Demokrasi dan juga Ketua LPP Menhas. Selanjutnya saya persilakan dengan hormat Ibu Rektor Profesor Dia Ristina Gulubuhu, dia juga sebagai senior researcher dari CPCD untuk memberikan sambutan. Ya, terima kasih Pak Yani dan Prof. Alimuddin Unde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentu Pak Ketua Center for Peace, Conflict and Demokrasi, pelaksana tugas sebagai Ketua Prof. Alimuddin Unde dan Pak Sekretaris Pak Andiani, Doktor Kandidat, dan para narasumber. Ada yang pertama pembicara Prof. Jamaluddin Jomba, PhD. Yang kedua Pak Bambang, Kepala BPN ya, Pak Bambang Priyono, SHMH, BPN Provinsi Sulsel. Dan yang ketiga Profesor Dr. Farida Pati Tinggi, SHMH, para moderator, para undangan, hadirin dan peserta yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, saya kira kita syukuri dan intinya kita telah memiliki Puslitbang ini yang di-launching bulan lalu dan sekarang sudah mulai beraktivitas dalam seminar yang berseri. Dengan kali ini mengangkat tema yang sangat menarik mengenai konflik di wilayah pesisir dan laut ya, yang tentu akan banyak mengupas hal-hal yang fenomenal. Bapak Ibu yang saya banggakan, ya kita berharap dari Puslitbang ini persoalan konflik atau persoalan mewujudkan perdamaian dan demokrasi bisa dibahas dalam multi perspektif ya, dari berbagai latar belakang keilmuan dan dari berbagai paradigma, para praktisi, para akademisi, bahkan sewaktu-waktu kita akan juga mengangkat sebagai narasumber aktor atau pelaku yang pernah terlibat dari konflik atau hal-hal yang upaya mewujudkan perdamaian dan demokrasi itu, para negosiator, para mediator, atau para politisi yang berperan aktif mewujudkan demokrasi yang lebih matang di Indonesia. Bapak Ibu yang saya harapkan, tema yang diangkat oleh panitia, oleh pengelola CPCD kali ini sangat menarik ya, mengangkat konflik di wilayah pesisir dan laut, bagian dari konflik yang terkait dengan perebutan sumber daya. Karena kalau melihat fenomena konflik di Indonesia, bisa dikategorikan dari berbagai sebab ya, konflik berbasis identitas seperti konflik etnis, konflik agama, atau konflik politik. Tapi kalau dirangkai-rangkaikan maka seringkali berujung dari perebutan pengelolaan sumber daya.
apakah sumber daya kelautan, sumber daya tambangan, lahan kebun dan sebagainya. Jadi perebutan akses pengelolaan sumber daya menjadi seringkali sebagai trigger memunculkan konflik dengan wajah yang lebih lain. Tapi kalau dicari causality-nya pada aspek itu. Oleh karena itu sangat menarik nanti pasti Prof. Farida, Prof. Jamal, dan Pak Bambang serta narasumber yang lain yang sebagai partisipan dalam diskusi ini akan membahas. Yang paling penting kan kami berharap dari CPCD melahirkan pikiran-pikiran cerdas yang nanti akan dirangkum. Karena banyak hal yang belum diangkat ke permukaan dalam pembahasan ini, sehingga sebab-sebab pengelolaan ketidakjelasan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang merupakan pasti banyak sebab sumber konflik karena pesisir dan laut bagian dari akses yang terbuka, open access ya, akses yang milik bersama, common property yang orang merasa punya hak semua, sehingga pasti akan menarik untuk dibahas lebih jelasnya dari aspek hukum, dari Prof. Farida, dari aspek pengelolaan sumber daya laut, dari Prof. Jamal, sehingga kita bisa identifikasi mana hal-hal yang bisa menjadi persoalan tapi tidak di manage dengan baik, sehingga menjadi konflik yang sifatnya seakan-akan tidak ada konflik. Sebenarnya ada konflik yang laten atau konflik yang terpendam, ketidakpuasan di dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan. Bahayanya kalau menjadi konflik yang laten, ketika ada trigger persoalan politik, persoalan ekonomi, itu akan menjadi satu momentum untuk keluar dengan eskalasi yang tidak berarah konfliknya. Oleh karena ini saya terima kasih kepada CPCD ya, panitia Pak Yani, Prof. Unde yang sangat aktif membahas ini, sehingga dalam diskusi-diskusi nanti kita bisa memberi rangkuman hal-hal yang penting untuk di follow up dari persoalan-persoalan pengelolaan di wilayah sumber daya di wilayah pesisir dan laut. Mana hal-hal potensi yang bisa atau sudah menjadi konflik yang terpendam, dan konflik itu sehingga disimpan saja, nanti ketika akan muncul akan membludak menjadi konflik yang kalau istilah Koster menjadi konflik yang tidak real, konflik yang tidak tahu akar kita mau selesaikan dari mana dulu gitu. Kalau sudah bercampur dengan berbagai fenomena yang lain-lainnya. Nah ini bahayanya. Oleh karena itu CPCD mudah-mudahan dalam diskusi nanti bisa memberi rangkuman ya, dan kita bisa memfollow up dalam atau mensosialisasi atau mengambil upaya-upaya paling tidak saran atau masukan kepada pihak yang terkait agar bisa hal-hal yang bisa ditangani, misalnya dari aspek hukum, dari aspek manajemen sumber dayanya dan lain-lain itu bisa dilakukan. Jadi CPCD tidak berhenti hanya mengangkat ini menjadi suatu tema, tapi bisa menjadi rangkuman suatu hal yang bisa di follow up dalam berbagai aspek ya, untuk kebijakan atau untuk dalam kajian yang lebih dalam atau dalam seri seminar yang lainnya, banyak hal. Jadi CPCD punya kemampuan untuk lebih dari sekedar Puslitbang yang mengkaji, melakukan riset, mempublikasi, tapi bisa juga melakukan suatu action ya, aksi-aksi dalam mewujudkan situasi yang lebih peaceful dan demokratik. Ini bedanya Puslitbang yang dengan yang lain-lain. CPCD punya kekuatan untuk itu. Terima kasih kepada narasumber dan kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan kritis ya,
Saya mewakili para senior researcher. Saya ada beberapa para researcher, termasuk Prof. Jamal dan Prof. Farida juga bagian dari senior researcher. Jadi duluan didaulat menjadi narasumber dulu. Sebelum mengambil narasumber yang lain ya. Nanti kami senior researcher yang lain seperti Prof. Tahir tentang konflik umat beragama atau teman-teman lainnya dari aspek politik ya, Prof. Armin. Selamat berdiskusi, semoga yang kita lakukan bermanfaat dan betul-betul apa yang disampaikan Prof. Alimuddin Ude tadi bisa berkontribusi untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan negara yang lebih damai dan lebih demokratik. Konflik tetap hadir, tetapi konflik positif, konflik yang konstruktif, konflik yang mengantar terjadinya perubahan sosial lebih dinamis dan lebih cepat. Saya kira itu, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar berseri ya, Peace and Democracy Colloquium, yang kali ini dengan tema kutukan atau anugerah konflik di wilayah pesisir dan laut, insya Allah bisa segera dimulai. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan moderator serta peserta, terutama juga khususnya yang menjadi host. Demikian, mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Terima kasih banyak Profesor Dr. Dia Aristina Pulubuh MA, Ibu Rektor dan juga Senior Researcher di CPCD untuk memberikan pengantar dari diskusi kita pada hari ini. Seperti disampaikan bahwa diskusi ini kita akan lakukan secara berseri ya. Kita rencanakan setiap bulan. Insya Allah bulan depan kita akan mengundang salah seorang profesor dari SOAS London University, Michael Buhler, yang akan membahas spesifik tentang diaspora authoritarian komparasi di Indonesia dan Filipina. Tapi untuk hari ini kita akan membahas lebih spesifik tentang konflik yang sebenarnya ini menjadi kondisi yang di hampir setiap daerah ada ya. Ini salah satunya tentu karena Indonesia ini adalah daerah kepulauan. Kita adalah negara kedua yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Dan secara lokasi kita ada 71% itu adalah daerah laut dan pesisir. Dengan kondisi seperti itu jadi menjadi sebuah tantangan buat kita, makanya kita menganggap ini anugerah atau kutukan begitu. Anugerah karena tidak semua negara memiliki kondisi seperti tersebut, menjadi kutukan ketika ternyata itu menyulut berbagai macam konflik gitu ya. Misalnya tentang ketika laut dan pesisir ini adalah sebuah kondisi yang sebenarnya common property. Ini akan dibahas lebih detail dengan Prof. Jamal nanti. Ketika wilayah-wilayah yang tidak harus dimiliki oleh orang per orang, tapi kemudian beberapa orang mengklaimnya menjadi miliknya, misalnya seperti itu. Dari beberapa data misalnya disampaikan bahwa data dari KPA ya, konflik sumber daya di Indonesia itu adalah salah satu tertinggi di dunia, di Indonesia khususnya ya. Ada sekitar 400 kasus lebih gitu. Dan salah satu kasusnya adalah konflik pesisir ini. Nah, itulah kenapa kemudian kita menganggap isu ini penting untuk kita diskusikan pada hari ini, dan ini menjadi hal menarik karena di Sulsel sendiri ya, di daerah Takalar misalnya, kemudian di beberapa daerah di Makassar misalnya, juga ada beberapa kasus seperti itu. Dan ini seringkali kita abai melihat dan seringkali kita menganggapnya bahwa itu mungkin menjadi hal biasa, tapi ini kalau tidak didiskusikan dengan baik, dan kita berharap diskusi ini akan memberikan alternatif solusi ya, baik bagi pemerintah mengambil kebijakan. Dan untuk itu Bapak Ibu semua, terima kasih sekali lagi ke Pak Bambang Priyono yang berkenan meluangkan waktu, Ibu Profesor Dr. Farida Patitinggi dan Profesor Dr. Jamaluddin Nyompa untuk sharing. Bapak Ibu semua peserta juga terima kasih sekali sudah datang hari ini. Dan untuk pertama kali saya persilakan dengan hormat Pak Bambang Priyono SHMH sebagai Kanwil BPN Sulawesi Selatan untuk mempresentasikan materinya. Waktu saya persilakan maksimalnya 15 menit. Silakan Pak Bambang.
Oke. Terima kasih Pak Moderator, Pak Andi Yani, yang saya hormati dan saya banggakan, para narasumber dan para peserta diskusi terkait dengan tema yang telah disampaikan tadi, yaitu terkait dengan kutukan atau anugerah di wilayah pesisir dan laut. Ini kalau kita lihat judulnya saja, kita sudah, apa iya sih masyarakat kita sumber daya alamnya begitu hebat, begitu banyak anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebenarnya untuk kemakmuran rakyatnya, bisa ini menjadi konflik di wilayah pesisir dan laut. Oleh sebab itu kementerian kami, Pak, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ini telah sebenarnya melakukan penataan kehadiran negara untuk masyarakat pesisir maupun pulau-pulau kecil itu ini sudah hadir, dan saat sekarang ini kita sedang menginventarisir. Kalau kita inventarisir nanti hasilnya sudah tahu berapa banyak pulau yang kita akan lakukan legalisasi asetnya, berapa banyak masyarakat di sekitar pesisir pantai, yang semua itu untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar pulau-pulau kecil maupun yang hidup di pesisir. Seperti itu. Cakupan wilayah pesisir kalau kita lihat seperti yang saya sampaikan ini ya, ini perairan pesisir itu sampai dengan 12 mil, Pak. Selebihnya itu laut. Sedangkan daratan pesisir sampai batas kecamatan. Ya, jadi jelas itu sempadan pantai dan pantai. Seperti itu. Semua diatur seperti itu. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Ruang lingkup pengaturannya ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Di Indonesia terdapat lebih kurang 2.098 kecamatan pesisir. Ya, ini kita ambil dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Dan kemudian isu utama yang ada di pesisir maupun pulau-pulau itu adalah penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah perairan pesisir. Harga mati pasti kesejahteraan masyarakat pesisir yang perlu kita angkat. Ya, kalau kita lihat umpamanya kita sudah turun di beberapa provinsi, ya mungkin belum kalau untuk di Sulawesi Selatan ini nanti yang akan datang kita coba. Seperti itu. Kemudian pengaturan wilayah pesisir dalam Permen ATR 17 tahun 2016. Kementerian menerbitkan Permen, Pak. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Nomor 17 tahun 2016. Diatur di situ itu. Dapat diberikan hak atas tanah. Pantai sebagaimana pasal 5 ayat 1 hanya dapat diberikan untuk bangunan. Bangunan untuk pertahanan keamanan, pelabuhan dan dermaga, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai, tempat tinggal masyarakat adat atau anggota masyarakat yang turun-temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut. Dihormati, Pak, masyarakat hukum adat yang ada di sekitar pesisir. Kemudian untuk pembangkit tenaga listrik. Terus kemudian untuk perairan pesisir hanya dapat diberikan untuk program strategis nasional, kepentingan umum, pemukiman di atas air untuk masyarakat hukum adat dan pariwisata. Kepentingannya itu. Kemudian pasal 6 diatur bahwa ayat 1 pemberian hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berarti boleh. Legalisasi asetnya boleh. Sesuai rencana tata ruang atau rencana zonasi. B, jika belum diatur dalam rencana tata ruang harus ada rekomendasi dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan memenuhi ketentuan perizinan instansi terkait.
Pasal 6 ayat 3-nya tanpa harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 2 terhadap anggota dan atau masyarakat hukum adat yang telah tinggal dan menetap di wilayah pesisir secara turun-temurun. Pasal 8-nya tidak bisa diberikan apabila bangunan di luar batas laut provinsi, instalasi eksplorasi atau eksploitasi minyak bumi, gas, pertambangan, dan panas bumi, instalasi kabel laut, jaringan pipa, dan jaringan transmisi lainnya, bangunan terapung yang di tengah laut, itu nggak bisa kita berikan seperti itu. Tapi yang di pesisir maupun di pulau dapat kita berikan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau kita lihat ini NSPK penatagunaan tanahnya, kalau kita lihat dari right, restriction, dan responsibility-nya, nah, faktor sosial ekonominya itu di 0,5. Arah kebijakan pembangunan atau program strategis nasionalnya itu ada di 0,3%. Kesesuaian dengan tata ruang 0,1%. Faktor pembatas atau gambut LP2B, sempadan, dan lain-lain itu yang keempat. Kemudian yang kesesuaian dengan kemampuan tanah. Ini dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan tanah optimal. Jadi dioptimalkan sedemikian rupa sehingga pemanfaatan untuk di pesisir maupun di pulau-pulau akan dapat terkontrol atau bisa diatur dengan baik. Kemudian arah kebijakan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2024, peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN nomor 17 tahun 2016, ini diatur Pak semuanya. Tanah timbul hasil reklamasi pantai, pasang surut, rawa, danau, dan tanah bekas sungai dikuasai langsung oleh negara. Dapat diberikan Pak untuk legalisasi asetnya. Penggunaan pemanfaatan tanah pada kawasan lindung, kawasan budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan RT/RW. Ya. Kementerian lembaga tidak mengganggu fungsi lindung dan tidak mengubah bentang alam dan ekosistem. Ya. Kemudian dipelihara, tidak diterlantarkan, serasi, tidak saling bertentangan, dan mempunyai nilai tambah. Lanjutnya adalah pulau kecil, sempadan pantai, danau, waduk, sungai memperhatikan kepentingan umum daya dukung, berkesinambungan ekosistem, keragaman hayati, fungsi lingkungan. Kemudian pulau-pulau kecil dapat diberikan hak atas tanah. Penguasaan atas pulau-pulau kecil pun paling banyak 70%, Pak. 30%-nya untuk kepentingan umum. Kemudian untuk kepentingan nasional, pemerintah dapat menguasai dan menempatkan pulau kecil secara utuh. Mungkin ini untuk pertahanan negara, umpamanya. Untuk yang benar-benar diperlukan untuk kepentingan negara, untuk membela atau melindungi masyarakatnya. Kemudian penguasaan dan pemilikan di pulau kecil tidak boleh menutup akses publik. Karena kalau di pulau itu kadang kan untuk kepentingan umum. Nah, jadi yang punya tanah di situ juga tidak boleh semena-mena. Tapi nanti pulau itu bisa dianggap sebagai kepemilikan tunggal. Tapi orang bisa mengakses keluar masuk di pulau itu. Seperti itu. Kemudian saya rasa itu Pak. Jadi kalau kita lihat dari judul konflik di wilayah pesisir dan laut ini adalah kutukan atau anugerah. Sebenarnya kalau negaranya hadir, Pak, negaranya hadir, sadar, gitu ya. Saya rasa kata-kata kutukan atau anugerah atau konflik di wilayah pesisir dan laut ini tidak ada, Pak. Saya rasa itu. Oleh sebab itulah sejak dikeluarkannya peraturan Menteri Agraria ini, kami mencoba untuk kita hadir di pulau maupun di masyarakat di pesisir untuk bisa mensejahterakan mereka seperti apa. Mungkin saya rasa itu Pak, karena waktunya 15 menit, mungkin nanti dalam diskusi kita bisa berkembang lebih. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Bambang Priyono, SKMH, Kekanwil BPN Sulawesi Selatan. Pengantar yang luar biasa sekali bagi kita, jadi perspektif hukum seperti apa dan bagaimana sebenarnya negara mengaturnya. Tadi dikatakan oleh Pak Bambang bahwa ini sebenarnya anugerah ya buat kita semua. Indonesia dengan negara kepulauan, garis pantai yang panjang gitu ya. Ini luar biasa dan memiliki sumber daya yang sangat luas begitu.
Dan tadi sudah dijelaskan bagaimana sebenarnya negara mengaturnya, mengelolanya, bahkan memberikan hak-hak bagi para masyarakat adat ya yang sudah turun-menurun hadir di daerah pesisir. Kita tahu misalnya masyarakat Bajo ya sudah lama bermukim, mereka sudah dikenal sebagai orang yang masyarakat yang memang hidup di atas air. Ya, masyarakat Bajo itu juga sudah diterbitkan oleh kita sertifikat, Pak. Oke. Di atas laut juga sudah kita sertifikat. Betul. Hingga kehadiran negara selanjutnya setelah menerima sertifikat itu mereka mau dibimbing apa gitu. Ya. Sehingga mereka tidak sembarangan. Seperti itu, Pak. Betul. Ya. Makasih banyak Pak Bambang. Oke. Pemateri selanjutnya saya persilakan Profesor Jamuddin Jompa untuk memberikan perspektif lebih luas dalam bagaimana sebenarnya commonplace ini ya dalam pengelolaan struktur masyarakatnya dan dinamika secara lingkungannya. Saya persilakan Prof. JJ. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaannya dan juga waktu yang diberikan untuk mendiskusikan suatu topik ya yang menurut saya luar biasa pentingnya, luar biasa urgennya sebenarnya ya untuk kita jadikan sebagai patokan ataukah mungkin bahan dalam menyelesaikan berbagai isu yang kita hadapi keseharian. Makasih juga Bu Rektor telah mengembangkan dan juga mendirikan center ini yang saya kira kehadirannya tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua LP2M, Prof. Unde, bahwa center ini sudah lama dan kehadirannya sudah lama dinantikan dan insya Allah mulai hari ini ke depan seri diskusi dan juga mencari solusi dari berbagai konflik kita coba bisa urai di sini seperti mengurai benang kusut. 15 menit ke depan saya ingin mencoba sebenarnya memutar sedikit, mohon maaf Pak Moderator, bukan memulai dari kutukan tapi saya mulai dari anugerah ya, bahwa sebenarnya ini adalah suatu anugerah yang besar. Tapi tentu memerlukan resolusi ya, resolusi terhadap potensi konflik yang ada, solusi dari potensi konflik yang ada, dan bahkan sudah terjadi di berbagai wilayah, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tadi saya kira Prof. Farida dan Pak Bambang telah membahas masalah tanah dan saya kira ini sangat penting baik pesisir maupun pulau-pulau kecil. Saya ingin mencoba masuk ke dalam yang sifatnya lebih ke arah resources ya. Mungkin karena waktunya terbatas. Ingin saya sharing dulu, ini teori yang sudah sangat lama menjadi bahan diskusi kita dalam hal tragedy of the common. Kita kenal yang disebut dengan Hardins, ya, Gareth Hardins tahun 1966 telah mengupas tuntas potensi yang disebut dengan potensi masalah yang disebut dengan the tragedy of the common. Prinsipnya ada 5. Yang pertama bahwa bumi ini bumi yang terbatas ini itu hanya bisa istilahnya itu mensupport populasi yang terbatas ya. Ini memang masalah karena kemudian populasi kita tidak terbatas akan berkembang terus sementara bumi ini terbatas. Prinsip yang kedua pada prinsipnya sekarang dan masa mendatang setiap orang ini akan terkunci di dalam suatu sistem yang memaksa mereka untuk bersaing, meningkatkan produksinya, meningkatkan kalau di laut itu tangkapannya terhadap sumber daya yang terbatas. Jadi dibayangkan saja bahwa para nelayan itu terbelenggu dalam suatu sistem di mana mereka bersaing untuk menangkap misalnya ikan yang jumlahnya semakin terbatas. Jadi populasi manusia meningkat, mereka dalam sistem yang terpaksa dan memaksa mereka menangkap secara tak terbatas ya karena persaingan. Kemudian isu lain adalah dalam berbagai dimensi, saya kira tadi juga sudah dibahas bahwa potensi untuk public place ya itu akan semakin terdegradasi nilainya ya terhadap single atau terhadap perorangan ya. Jadi nilai-nilai dari suatu public common property ini semakin terdegradasi nilainya karena kenapa? Semua orang berlomba-lomba untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi ini sehingga nilai daripada properti itu akan semakin terdegradasi. Saya kira nanti akan saya kasih contoh beberapa ya. Nah, prinsip yang keempat ini adalah rasionalisasi manusia ya, bahwa pada prinsipnya biaya yang kita perlukan, yang keluarkan untuk membuang misalnya limbah
itu akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan limbah itu harus kita proses dulu. Ya, ini saya kira kenapa harus banyak regulasi. Tapi karena biaya ini kemudian individual dan yang mau dirugikan adalah public space, maka ini seolah-olah orang berhitung ngapain harus mengolah dulu limbah sebelum kita keluarkan, padahal ini limbah ini keluar ke tempat yang merupakan publik. Ya. Nah, yang terakhir tentu seperti yang saya sebutkan tadi adalah suatu populasi manusia akan terus meningkat, kemudian commons ini, barang-barang publik ini itu dengan sendirinya akan semakin berkurang yang tersedia secara publik. Dia akan satu persatu, kalau mungkin kita bayangkan dulu rusa itu merupakan public property, ya, orang semua bisa pergi berburu rusa atau berburu hewan lain. Nah, di laut saat ini masih terjadi di mana ikan-ikan itu merupakan buruan ataukah sumber daya yang orang bisa tangkap dan tidak ada yang memiliki, ya. Tapi perlahan tapi pasti sumber-sumber daya ini akan semakin berkurang yang bisa menjadi milik publik, ya. Karena kenapa? Tadi sumber daya yang terovereksploitasi. Kemudian ini saya kira yang saya sebutkan sebagai interconnectedness of world problem. Jadi konflik yang kita bicarakan ini ataukah resolusi yang kita harus cari ini adalah satu hal yang tidak bisa terlepas satu sama lain. Oleh karena itu hanya dengan memahami konflik ini secara integratif maka kita bisa menyelesaikan konflik itu juga secara tuntas, ya. Oleh karena itu mungkin ini kita harus bahas tuntas, tapi karena waktu saya cuma ingin memberikan gambaran saja bahwa konflik misalnya untuk overfishing itu tidak terlepas dari persoalan-persoalan kemiskinan, ya, persoalan-persoalan yang terkait dengan populasi, ya, persoalan-persoalan yang semua akan terkait satu sama lain, ya, terutama juga di dalam kaitannya dengan teknologi. Nah, karena ini menyangkut masalah yang kita ingin angkat adalah hal yang kita anggap sebagai sesuatu yang besar, saya cuma ingin menggarisbawahi bahwa ketika Presiden Jokowi, Presiden Indonesia ke-7 mengangkat potensi Indonesia sebagai poros maritim dunia itu bukan tanpa alasan. Nah, ini tidak akan mungkin saya gambarkan, tapi secara singkat saja, kita adalah pusat keanekaragaman hayati, kemudian negara kepulauan terbesar, potensi perikanan 65 juta ton, penduduk terbesar keempat, 60 juta dan 50% itu ada di wilayah pesisir, posisi geografis, dan seterusnya. 45% ini semua adalah potensi maritim yang membuat kita percaya diri sebagai poros maritim dunia. Nah, kebayang nggak kita bahwa di satu sisi kita ini sebenarnya membayangkan kita akan menjadi negara maritim yang besar karena kita poros maritim dunia. Tapi kemudian ketika kita melihat potensi konflik yang ada, yang belum terselesaikan, maka sesungguhnya mimpi ini tidak akan bisa terwujud. Karena kenapa? Tidak akan mungkin sumber daya ini bisa termanfaatkan secara bijak kalau resolusi konfliknya belum terselesaikan. Di dalam konteks ini juga termasuk tentu adalah membuat banyak regulasi dan juga membuat kompromi-kompromi yang baik itu sifatnya sosial, ekologi, dan ekonomi untuk memastikan bahwa kita bisa mengoptimalkan ini tanpa merusak sumber daya. Sekali lagi, konflik yang kita bicarakan atau potensi konflik yang kita bicarakan itu bukan tanpa uang yang besar yang kita ingin selamatkan. Jadi ini untuk memframing saja bahwa kita bicara hal yang sangat penting, ya. Nah, kita bicara tentang potensi Indonesia sebagai negara yang sudah lama dikenal orang sebagai the center of marine biodiversity. Jadi di satu sisi sekali lagi orang bangga bahwa waduh Indonesia ini tidak ada bandingannya dah. Sudah tidak bisa lagi. Ini peta dunia mengatakan bahwa kita itu fokusnya marine biodiversity, sehingga tentu kita harus memastikan bahwa jangan sampai potensi besar ini yang di peta dunia itu hanya ada 3 biodiversity hotspot, salah satunya itu di Indonesia. Jadi ketika kita sebut Amazon itu sering masuk di TV, Congo Basin, sebenarnya Indonesia itu adalah the Amazon of the sea. Jadi bicara laut ini adalah bicara masalah planet dan bicara masalah Indonesia. Karena kenapa? Planet ini bicara 70% adalah laut, ya, ditutup oleh laut, dan potensi laut tertinggi, pusat biodiversity laut itu ada di Indonesia. Nah, ini saya kira harus kita ingat baik-baik sehingga kehadiran center ini mudah-mudahan akan memberi kontribusi signifikan terhadap masalah yang dihadapi kita selama ini dalam hal pengolahan sumber daya laut yang barangkali masih memerlukan pendekatan tambahan terutama dari sisi aspek-aspek sosial yang barangkali masih sangat kurang. Ini saya akan coba percepat. Yang jelas bahwa di dalam konteks perikanan
dunia telah memberikan kita warning ya, bahwa yang disebut dengan perikanan tangkap yang warna orange ini itu secara global itu tidak akan bisa lagi diandalkan mensuplai protein dunia. Karena kenapa? Pertumbuhannya semakin merata ya. Jadi di satu sisi jumlah penduduk akan semakin meningkat, sehingga mau tidak mau potensi konflik akan semakin besar. Karena kenapa? Sumber daya laut yang semakin terbatas, tapi kemudian kebutuhan protein dunia itu akan terus-menerus meningkat seiring dengan pertambahan penduduk. Indonesia memang masih memiliki potensi yang cukup bagus ya, tapi saya kira ini tidak bisa kita terlena, karena bagaimanapun juga ini harus kita andalkan sebagai sumber ekonomi, juga sumber gizi, tapi juga masih memiliki potensi yang sangat berat ya. Di wilayah pesisir, khususnya di terumbu karang, potensi konflik yang sudut kanan atas ini, Bapak Ibu mungkin bisa lihat dari sini ada 2 gambar atau 3 gambar yang sebelah kanan saja. Yang pertama ini adalah kegiatan pembius ya, pembius di daerah terumbu karang. Sampai saat ini saya kemarin dulu baru dari lapangan, dari pulau untuk melihat-lihat terumbu karang, ternyata kegiatan ini menurut masyarakat masih sangat banyak terjadi, dan ini konflik horizontal terjadi di mana-mana. Pengeboman masih terjadi, dan juga pengambilan karang untuk bahan fondasi kadang-kadang masih terjadi, dan semua ini itu berimplikasi serius pada sumber daya. Dan potensi konfliknya juga sangat besar, terutama untuk pengeboman, karena ini menyangkut hal yang tidak mudah untuk kita selesaikan, karena di sini ada aspek ranah hukumnya juga, pelanggaran ya, apalagi kita berhubungan dengan undang-undang yang terkait dengan bahan peledak. Tapi di sisi lain juga ada konflik antar nelayan, di mana sumber daya yang dirusak itu akan merugikan nelayan lain. Saya kira sangat besar yang akan kita bahas kalau itu mau dibahas. Ini juga polusi di wilayah pesisir, di mana masyarakat yang tidak terkait langsung dengan sumber daya pesisir, barangkali seenak saja buang sampah, buang limbah, tapi ini akan berdampak pada sumber daya yang tersedia. Nah, tadi Pak Kadis telah menjelaskan tentang masalah pulau-pulau ya, dan ketika sea level rise meningkat, maka ada kemungkinan pulau-pulau akan banyak yang tenggelam, dan di sini saya kira potensi bermasalah bencana ini akan memicu juga terjadinya konflik lahan, karena wilayah yang rendah itu akan tergerus, dan orang akan pindah yang lebih tinggi lagi, sampai pada akhirnya ini akan menjadi salah satu bencana yang kita harus siapkan. Dan potensi konflik pemanfaatan sumber daya juga terjadi, di mana kadang-kadang masyarakat kecil ini tanpa batas melakukan eksploitasi yang kemudian tidak ramah lingkungan, yang sesungguhnya seandainya ini memberikan hasil ekonomi yang bagus, barangkali ya kita bisa berharap saja bahwa masih ada proses recovery. Sayang sekali bahwa ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi, tapi memberikan justru dampak yang sangat serius terhadap keberlanjutan sumber daya. Nah, di wilayah-wilayah pulau ini tidak usah jauh-jauh, di wilayah 30 menit dari Makassar, di Pulau Baranglompo, lihat saja di peta ini, itu penduduknya sekarang kurang lebih 6.000 jiwa, dan itu pulaunya tidak akan berkembang besar. Saya masih kuliah, ini masih banyak sekali yang warna hijau perlahan, tapi pasti ini warna-warna hijau akan semakin habis, seluruh permukaan pulaunya akan ditempati oleh manusia. Dan di sekitar pulau-pulau tentu sudah tidak akan mungkin lagi mendukung ya untuk sumber protein masyarakat yang ada di situ. Saya kira ini akan terus-menerus terjadi tanpa upaya yang serius di dalam memahami potensi konflik ini. Saya khawatir bahwa kita terjebak di dalam suatu tragedi yang disebut dengan tragedy of the common. Belum lagi masalah yang terkait dengan budidaya yang merupakan hak individual pada wilayah pesisir. Mungkin nanti Prof. Farida bisa membahas ini. Bagaimana kepemilikan lahan pesisir ini yang sebenarnya secara hukum tidak mungkin disertifikasi, tapi masyarakat itu berhak melakukan aktivitas budidaya di atasnya secara turun-temurun. Ujung-ujungnya adalah ada sense of belonging yang berlebihan, sehingga di beberapa tempat wilayah budidaya rumput laut ini pun dijadikan mahar untuk perkawinan. Nah, ini saya kira akan menambah isu baru tentang masalah-masalah antropologi sosial ya, yang mungkin saja kita harus carikan solusi di dalam konteks bagaimana mengatur hak penggunaan lahan ini sehingga tidak sampai berdampak pada claiming yang berlebihan yang bisa menimbulkan konflik. Mohon maaf, saya mungkin akan percepat. Pemanfaatan ikan juga tidak mudah untuk kita pahami secara lebih detail, karena misalnya menangkap ikan kerapu dengan ukuran yang berbeda, itu sebenarnya akan menambah masalah biologis. Karena kenapa? Ikan-ikan ini berubah dari jenis kelamin betina menjadi jenis kelamin jantan. Jadi kalau misalnya terjadi penangkapan berlebih untuk ukuran yang kecil, maka tidak ada lagi akan menjadi jantan dan populasinya akan menurun karena tidak ada pembuahan. Persoalannya adalah ketika masyarakat menangkap yang kecil,
itu sulit sekali diatur untuk dia lepas ke alam. Nah ini saya kira memerlukan pendekatan khusus. Mungkin ini potensi konflik yang tidak kelihatan tapi berdampak pada tragedi of the common di mana keseluruhan masyarakat kemudian akan merugi karena tidak ada yang ingin mengalah, ya, atau tidak ada yang mengalah. Padahal potensi ekonominya luar biasa. Ini yang saya sebutkan, ya betul ini adalah sumber daya yang sangat tinggi, tapi kalau tidak dikelola dengan baik ini akan menjadi kutukan karena harganya kemudian tidak akan bisa, harganya per kilo ini bisa sampai 1 juta kalau dikelola dengan baik, tapi kalau tidak maka dia akan menjadi ikan kering yang harganya hanya sekitar 5.000 sampai 10.000 rupiah. Saya cepat juga sedikit mungkin. Nah di wilayah pesisir apalagi, mudah-mudahan nanti ini ada waktu untuk kita bahas bahwa di wilayah ini orang semua bisa bikin bagang misalnya ya. Pada saat semua lahan ini adalah dianggap milik bersama, maka kalau tidak ada keteraturan yang membatasi, maka konflik akan terjadi karena mereka merasa ini kan laut milik bersama. Sehingga mereka saling merugikan, sumber daya terbatas, ikan-ikan terbatas, tapi yang menangkap terlalu banyak, ya. Belum lagi model zero seperti ini yang sebelah kanan atas itu yang menghalangi orang transportasi menjadi sulit, karena seolah-olah mereka juga berhak untuk menangkap ikan, tapi dia lupa bahwa ada hak orang lain juga untuk lewat. Nah hal-hal seperti ini mau tidak mau akan memicu konflik yang sangat luar biasa di wilayah pesisir dan laut. Ini mungkin slide terakhir, saya ingin menggarisbawahi bahwa masih banyak hal yang belum terselesaikan. Yang pertama adalah di samping yang saya sebutkan tadi, juga adalah pertentangan antara pemilik perahu yang ukurannya besar dengan ukurannya kecil. Di wilayah Pangkep misalnya antara dogol ataukah semacam troll, mini troll dengan nelayan kecil itu terus-menerus terjadi konflik. Kadang-kadang malah istilahnya mereka baku parang saling memburu karena kemudian terjadi kecemburuan sosial, ya. Ikan nelayan besar bisa menangkap seluruh ikan kecil dengan size yang tidak terbatas, akhirnya nelayan kecil tidak bisa dapat apa-apa. Kemudian jumlah alat tangkap juga yang kalau tidak dibatasi itu akan membuat kemudian sumber daya ini akan tergerus habis, sehingga pemilik modal besar akan beruntung dan pemodal kecil itu akan kolaps, ya, ataukah bangkrut. Kemudian di dalam beberapa hal terutama di pulau-pulau yang tidak ada penegakan hukum yang bagus, maka hanya orang merasa bodoh untuk sedikit bodoh ya untuk patuh pada aturan ketika hampir semua orang di sekitarnya itu telah melanggar. Nah ini juga harus kita pikirkan. Kemudian kepemilikan lahan di laut, saya kira saya sudah sebutkan tadi, masih banyak yang lain bukan hanya rumput laut tapi juga masalah misalnya dengan rumpon dan seterusnya, ya. Dan tidak bisa tidak di dalam pemanfaatan laut kita ada yang kompatibel, ada yang tidak. Misalnya ada orang yang mau menangkap ikan, ada orang yang mau menyelam, ada orang yang mau naik perahu, ada yang mau berenang. Nah, kalau ini tidak diatur tempatnya maka itu tidak kompatibel. Orang nggak boleh menyelam di tempat orang yang memancing karena bisa-bisa penyelamnya yang kena pancing. Saya kira itu yang tertinggi masalah adalah bahwa ini masih overlap dengan kemiskinan, ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bicarakan potensi solusi, tapi karena waktu saya stop sampai di sini Pak Yani, nanti kita kalau ada waktu untuk kita bicarakan kira-kira dengan begitu banyak konflik ini bagaimana solusinya. Tentu tidak ada solusi yang simpel, tapi minimal kita mencoba menguras sedikit-sedikit untuk kasus A, untuk konflik A, potensi solusinya seperti apa dan siapa yang bisa terlibat. Saya kira demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Prof. Jamal sudah mengantar kita dengan sebuah dinamika konflik di daerah pesisir dan laut, ya. Ini juga salah satu yang perlu kita pertimbangkan soal dampak dari perubahan iklim, ya. Dan itu kemudian membuat ada air, ya, air laut akan naik dan kemudian beberapa pulau akan justru tenggelam dan tentu akan menjadi sebuah kemungkinan dalam konflik ke depan. Dan juga lebih lanjut lagi dengan beberapa isu tentang pengolahan sumber daya, ya, yang rumput laut, dan kemudian tadi menarik juga soal ikan, ya, Prof, ya, yang waktu kecil berkelamin laki-laki jantan kemudian besar menjadi betina, dan itu semua harus dikelola dengan baik. Luar biasa, dan ini menjadi sangat kompleks, ya, Prof. Dan ini tentu tadi tidak semata soal tanah ini kemudian juga, tapi juga sumber daya di dalamnya. Tragedy of common ini menjadi hal yang sangat penting dan menarik untuk kita eksplor ke depan, dan mudah-mudahan tadi saran dari Prof. Jamal apa yang kemudian kita bisa urai sedikit demi sedikit, dan ini memang sangat dalam dan sangat luas dan kompleks tentunya, dan ini banyak hal menarik yang akan kita jadikan agenda-agenda riset ke depan, dan mudah-mudahan ada beberapa isu yang akan kita bisa diskusikan dalam kesempatan ini.
Pembicara ketiga, saya persilahkan dengan hormat Profesor Dr. Farida Patitinggi, SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Samsudin dan juga Senior Researcher di CPCD. Waktu saya persilakan, Prof. Farida. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan sama kita banggakan Ibu Rektor Universitas Samsudin yang masih hadir pada kesempatan ini, Bapak Ketua LP2M Unhas, Bapak Profesor Mende, Pak Kanwil, Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang, Pak Kanwil telah berkenan hadir. Pak, kalau untuk diketahui saja, Pak Bambang adalah mahasiswa program doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin saat ini. Ya, saya hormati juga Prof. Jamal selaku senior researcher juga di di Pusat Bank ini, dan juga seluruh Bapak Ibu hadirat yang mengikuti diskusi ini. Alhamdulillah. Tadi menarik, dua pembicara telah menyampaikan beberapa hal terkait dengan konflik di pesisir ataupun juga potensi yang dianggap sebagai anugerah dan juga potensi konflik yang kemudian bisa dikatakan sebagai kutukan. Seperti itu. Saya mengambil yang berkaitan dengan kedudukan masyarakat adat atau lokal terkait dengan tanah maupun perairan di pesisir dan pulau-pulau kecil. Kenapa saya mengambil masyarakat adat ini? Karena ini adalah problem yang berkepanjangan, yang tidak ada akhirnya, yang sampai ini masih menjadi isu yang sangat strategis, ya, masih menjadi isu utama di teman-teman di penggiat masyarakat pesisir ini, ya, yang juga berkaitan dengan isu-isu yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, tadi Pak Bambang, ya, Pak Kekanwi juga sudah menyampaikan beberapa hal regulasi khususnya di bidang pertanahan yang ada yang terkait dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kalau kita lihat bahwa seperti tadi Prof. Jamal sudah sampaikan bahwa Indonesia lah negara kepulauan terbesar di dunia, pasal 25 Undang-Undang 45 juga sudah menegaskan itu. Dan kemudian memiliki pulau kurang lebih 17.504 pulau, ya, tadinya 508 tapi ada 4 yang sudah keluar, yang di timur-timur, ya, dan kemudian juga Sipadan Ligitan yang telah dimenangkan oleh Malaysia atas Indonesia pada tahun 2002. Dan kemudian sebagian besar penduduk bermukim di daerah pesisir, ya, khususnya yang ada di desa pesisir seperti itu. Nah, dengan demikian maka tadi kita bisa lihat bagaimana masyarakat pesisir, ya, masyarakat pesisir ini ada yang masyarakat adat, ada yang masyarakat lokal, yang kemudian melakukan penguasaan atau menempati wilayah tersebut secara terus-menerus, secara turun-temurun. Ya. Nah, kita lihat, ya, bahwa kekayaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini kan sangat banyak dan melimpah. Tadi Prof. Jamal sudah menguraikan itu, luar biasa. Ya, tapi kemudian terjadi kondisi paradoksial, ya, bahwa terjadi kemiskinan di masyarakat pesisir, di tengah melimpahnya sumber daya. Ya, saya kira ini salah satu hal yang terkait dengan tadi, ya, tragedi Abdurrahman, ya. Nah, kemudian banyak sekali pihak yang berkepentingan di wilayah pesisir. Kalau kita lihat sebelum pembentukan Undang-Undang Pesisir 27/2007, teridentifikasi ada 13 sektor yang terkait dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti itu. Ada kemudian pastilah karena banyak sekali kepentingan yang berkelindang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka terjadi kompetisi perebutan sumber daya. Tadinya ketika suatu wilayah itu tetap hanya dikuasai oleh masyarakat pesisir, tidak ada konflik, sama sekali tidak ada konflik. Mereka saling memahami, saling mengamini penguasaan atau penggunaan atau pemanfaatan wilayah-wilayah yang sudah dikuasai masing-masing anggota masyarakat lokal atau masyarakat hukum adat kita, ya, seperti itu, dan sama sekali tidak ada konflik yang kemudian menjadi konflik yang besar. Mereka hidup sangat teratur, aman, ya. Tetapi ketika wilayah tersebut kemudian akan digunakan untuk kepentingan lebih besar, misalnya untuk kepentingan pembangunan, nah disitulah kemudian terjadi menimbulkan potensi konflik yang besar. Nah, kita bisa lihat beberapa di Makassar saja ketika Center Point of Indonesia misalnya akan dibangun, ya, kemudian menggunakan wilayah-wilayah yang ada di wilayah Pantai Losari sana, yang kemudian menegasikan atau meminggirkan masyarakat nelayan dari tempatnya mereka senantiasa melakukan mengambil kebutuhan hidup, maka disitulah terjadi konflik. Ya, tentu, ya, lagi-lagi masyarakat adat, ya, selalu
selalu menjadi pihak yang pada posisi yang sangat lemah seperti itu. Ya, karena hanya dikatakan bahwa mereka hanya menjadi ya ada di situ, kemudian ketika negara akan menggunakan itu dengan kepentingan pembangunan, ya tentu memang harus sebagai warga negara yang baik ya harus kita tetap berpihak kepada kepentingan yang lebih besar. Tapi juga di samping itu, ketika hak-hak mereka atau tempat mereka mengambil kebutuhan hidup itu kemudian diambil alih untuk kepentingan lebih besar oleh negara, maka di pihak lain negara juga harus memberikan imbalan atau memberikan penghargaan yang setimpal dari apa yang telah mereka kuasai dan kemudian dia pelihara selama ini. Nah, itu pada kondisi yang seperti itu sebenarnya tidak ada masalah, tetapi terkadang pemberian penghargaan atau ganti kerugian terhadap penguasaan mereka atas wilayah tertentu di pesisir dan pulau-pulau tertentu kemudian kadang-kadang menimbulkan tidak memuaskan atau tidak layak dari apa yang seharusnya mereka punyai. Next. Nah, kita lihat bahwa di masyarakat di Undang-Undang 27 2007 itu ada perbedaan antara ada dua yang dikategorikan sebagai masyarakat pesisir, yaitu ada masyarakat adat, ada masyarakat lokal. Ya, kalau masyarakat adat ini intinya adalah masyarakat yang turun-temurun bermukim dari wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur. Nah, ini yang paling penting. Pada asal usul leluhur dan hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan peranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Nah, ini yang paling kuat, yang penting. Kalau masyarakat lokal, dia berada di sana menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan dari kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya tergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Misalnya kita yang paling dekat ini Pulau Lalai. Di sana ada masyarakat yang memang dari dulu-dulu sudah ada di sana. Sejak sebelum Indonesia merdeka mereka sudah ada di sana. Di Pulau Baralompo juga seperti itu karena saya sudah pernah melakukan riset itu di tahun 2008 ketika saya menulis disertasi dan saya menemukan bahwa mereka rata-rata telah menghuni pulau itu ya 40 tahun, 50 tahun ya secara turun-temurun dari bahkan ada jejak di Baralompo itu ada kuburan yang sudah sangat lama ya yang menunjukkan bahwa masyarakat di sana sudah bermukim sudah berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun sebelumnya gitu yang lalu. Nah, di sana ada juga hanya masyarakat yang tidak sepenuhnya tergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, tapi misalnya dia sebagai pedagang dan seterusnya itu dikategorikan sebagai masyarakat lokal, bukan masyarakat adat. Ya, kalau masyarakat adat ada nilai-nilai adat, ada kearifan lokal atau nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan mereka. Next. Nah, hubungan masyarakat pesisir dengan sumber daya tanah, ya, karena ada dua hubungan yang kuat antara bukan hanya tanah tapi juga perairan di sekitarnya. Ya, dari hasil penelitian saya waktu disertasi dulu itu mereka mempunyai hubungan yang sangat kuat dan mereka saling mengakui, ada pengakuan di antara mereka ya satu sama lain. Nah, jadi masyarakat pesisir itu telah bermukim secara turun-temurun, ya sudah mempunyai kedudukan yang kuat, melahirkan hubungan yang kuat dengan tanah sebagai tempat bermukim, sebab sesungguhnya ya sumber mata pencarian mereka kan ada di laut sebagai nelayan, jadi mereka menggunakan tanah itu sebagai tempat tinggal, ya. Kemudian laut dan perairan itu adalah tempat mereka untuk mengambil kebutuhan hidup mereka. Namun hak-hak mereka atas tanah sering termarginalkan ya. Ya, ini ada Pak Kanul di sini ya. Ketika berhadapan dengan kebijakan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ya, ini kita lihat sangat kelihatan sekali ketika di tahun 2007 yang lalu ya, di tahun 1997 ketika ada kebijakan untuk pengembangan Kota Makassar dan kemudian Pulau Lalai dan Pulau Samalona akan dijadikan sebagai resort hotel waktu itu dan kemudian sudah dilakukan pengadaan tanah dan seterusnya dan dipindahkan sebagian hampir semua masyarakatnya ke desa nelayan yang sudah ditetapkan pemerintah Kota Makassar, tetapi kemudian ini tidak berhasil ya dan kemudian masyarakat kembali lagi ke Pulau Lalai. Kenapa? Walaupun mereka sudah diberikan penggantian kerugian berupa tanah bahkan diberikan dengan sertifikat hak milik, tapi mereka sangat tidak nyaman dengan tempat barunya karena sangat jauh dari akses mereka untuk memperoleh mengambil kebutuhan hidup yang ada di laut. Kalau di Pulau Lalai, ya memang mereka tempatnya di pulau dan kemudian menambatkan perahunya begitu dekat dan dengan mudah mereka bisa mengambil kebutuhan hidup yang ada di laut seperti ikan dan seterusnya.
Jadi ini juga perlu diperhatikan seperti itu. Kemudian negara mengakui pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu sangat tegas. Negara mengakui kesatuan, mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hak-hak tradisional tadi termasuk tadi haknya untuk menangkap ikan, haknya untuk menguasai perairan maupun tanah yang sudah turun-temurun ya. Sepanjang masih hidup. Ya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Jadi bukan diatur dengan undang-undang, tetapi diatur dalam undang-undang. Jadi sepanjang undang-undang ada undang-undang yang mengatur terkait dengan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, maka itu sudah diatur. Tidak mesti harus ada undang-undang sendiri yang mengaturnya. Namun demikian kalau kita lihat tidak ada pengakuan bersyarat. Pengakuan bersyarat itu masih butuh perjuangan untuk sampai pada pengakuan atas eksistensinya tersebut. Ya, karena tadi bagaimana kalau kapan masih dianggap masih hidup, ya sepanjang masih hidup itu harus ada kriterianya. Ya, tentu harus ada regulasi yang menetapkan itu. Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, ini sangat longgar. Ya, jadi ini sangat longgar. Ketika persepsi itu atau penilaian terhadap norma ini meluas atau melebar, maka biasanya masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal yang mesti harus mengalah seperti itu. Ya. Next, hak-hak masyarakat pesisir di dalam Undang-Undang 27 2007 ini ada banyak sekali sudah diurai. Ada perumusan hak masyarakat itu seperti jaminan dalam undang-undang untuk memperoleh akses terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk yang sudah diberikan izin lokasi dan izin pengelolaan. Ya. Karena saat ini kalau dalam Undang-Undang 2007 dulu ada namanya hak pengusahaan perairan pesisir atau HP3, tetapi kemudian dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dan diganti saat ini dengan izin pengusahaan perairan pesisir yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Nah, jadi untuk izin, jadi tadinya menggunakan instrumen hak, ya instrumen hak, kemudian beralih menjadi instrumen perizinan. Jadi dari rezim hukum perdata masuk ke rezim hukum administrasi negara. Ya, jadi ini ada perubahan yang sangat signifikan dari rezim hukum perdata yang diambil dalam Undang-Undang 27 2007, kemudian menjadi rezim hukum administrasi negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 27 2007 tersebut. Nah, di sana diberikan beberapa hak-hak masyarakat hukum adat maupun masyarakat lokal untuk mengakses beberapa sumber daya yang ada di wilayah pesisir. Namun kita lihat bahwa mekanisme perolehan akses yang dimaksud tersebut kadang-kadang tidak jelas ya secara normatifnya di dalam hukumnya gitu. Sehingga dapat menimbulkan konflik khususnya terhadap wilayah permukiman mereka ya. Ada hak untuk memperoleh ganti rugi namun tidak dijelaskan dalam hal apa ganti rugi diberikan dan bagaimana mekanisme pemberian ganti ruginya. Itu yang juga belum terlalu tidak tegas gitu. Kemudian memperoleh akses terhadap bagian wilayah perairan pesisir ya. Ini tadi kalau dalam undang-undang pesisir, kalau pada rezim HP3 dulu, masyarakat pesisir termasuk salah satu subjek hak di samping perorangan maupun badan hukum dan kemudian masyarakat hukum adat. Nah, tetapi dalam rezim izin ini tetap juga ketika ada misalnya perusahaan atau pengusaha yang akan melakukan pengusahaan di wilayah pesisir, perairan pesisir, tidak boleh meminggirkan ya, tidak boleh menggusur masyarakat hukum adat yang sudah ada di situ. Harus memperoleh izin kalau itu sifatnya hak ulayat atau hak bersama dari suatu masyarakat hukum adat, maka harus memperoleh izin dari masyarakat hukum adat tersebut. Jadi kalau tidak seperti itu maka tidak bisa dilakukan atau tidak bisa diberikan izin. Nah, kemudian memperoleh manfaat dan pelaksanaan pengelolaan dan kemudian banyak lagi ya saya percepat aja. Yang jelas bahwa undang-undang telah mengatur seperti itu, namun kadang-kadang norma hukumnya tidak terlalu rinci dan tegas gitu. Nah, kemudian bagaimana hukum adat mengukur kedudukan masyarakat hukum adat atas tanah? Ya, jadi bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil secara sosiokultural yang kemudian menguat dalam hukum adat, kuat lemahnya hubungan antara masyarakat dengan tanah sangat ditentukan oleh intensitas hubungan seseorang dengan tanah tersebut. Itu hukum adat. Jadi dalam teori penguasaan tanah berdasarkan hukum adat, maka kuat lemahnya hubungan masyarakat atas tanah tergantung pada intensitas hubungan mereka. Kalau dia meninggalkan tanahnya, maka hilang pula
hak atas tanah tersebut. Ya, seperti jadi di dalam hukum adat ditentukan adalah intensitas hubungan seseorang dengan tanah. Jadi penguasaan tanah secara turun-temurun menjadi penentu lahirnya hak milik atas tanah. Karena di dalam hukum adat salah satu sebab lahirnya hak milik atas tanah karena itu tadi penguasaan yang terus-menerus yang diawali dengan membuka tanah atau menguasai dengan diawali dengan membuka tanah. Next. Nah, kalau kita lihat bandingkan dengan putusan Mahkamah Internasional atas lepasnya Pulau Sipa dan Legitan ya, jadi International Court of Justice pada tahun 2002, 3 indikator yang dijadikan dasar. Yang pertama adalah keberadaan terus-menerus atau continuous di pulau tersebut. Jadi harus terus ada di sana ya. Dianggap bahwa orang Indonesia atau masyarakat Indonesia tidak menempati Pulau Sipa dan Legitan selama ini, yang menempati adalah Malaysia ya. Dan bahkan penduduk kartu tanda penduduknya juga orang Malaysia, dan mata uang yang beredar di Pulau Sipa dan Legitan juga adalah mata uang Malaysia ya, bukan Indonesia. Kemudian penguasaan secara efektif atau effective occupation termasuk aspek administrasi. Jadi harus ada effective occupation seperti tadi. Intensitas hubungan yang kuat antara masyarakat dengan tanah itu yang menentukan lemah tidaknya hubungan antara masyarakat terhadap hak penguasaan atas tanahnya. Kemudian perlindungan dan pelestarian ekologis. Ya. Di dalam hukum adat, hukum tanah berdasarkan hukum adat itu dikenal namanya asas rest for working. Asas rest for working ini mengatakan bahwa apabila seseorang meninggalkan tanahnya dan kemudian dikuasai oleh orang lain yang beritikat baik, maka hilanglah hak yang bersangkutan atas tanah. Jadi walaupun saya mempunyai hak milik, kemudian bahkan dibuktikan dengan sertifikat, kalau saya meninggalkan tanah itu, dan kemudian saya abaikan saja, dan kemudian membelukan, dan kemudian dikuasai oleh orang lain yang beritikat baik, maka hilang hak saya atas tanah. Itu asas dalam hukum adat. Dan itu sudah banyak sekali jurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait dengan ini. Jadi banyak sekali, ada yang meninggalkan 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 30 tahun. Ya, karena dalam hukum adat itu tidak ada angka atau hitungan yang berapa lama sehingga itu dianggap sudah diteratakan, tidak. Jadi tergantung hubungan atau intensitas. Kalau di tanah tersebut sudah membelukar, maka dianggap telah ditinggalkan, sehingga rest for working itu adalah dianggap telah melepaskan haknya secara sukarela, sehingga masuk dalam penguasaan hak wilayah kalau dalam konteks hukum adat. Tapi dalam konteks hukum tanah nasional itu masuk dalam penguasaan negara. Nah, makanya dalam pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria dikatakan salah satu sebab hapusnya hak milik atas tanah karena diterlantarkan. Kemudian dilema pengakuan hak masyarakat adat, masyarakat atas tanah di pesisir. Nah, ini yang kita lihat bahwa kebijakan hukum yang terkait dengan mekanisme pemberian hak atas tanah belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Tadi Pak Kakanwil sudah menyampaikan sudah ada Kepmen ya, bahkan dalam dalam PP 18 2021 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020 itu juga sudah mengatur mengenai pemberian hak di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kakanwil bahwa untuk satu pulau, ya pulau kecil itu tidak bisa sepenuhnya dipunyai, tetapi harus disisakan 30% untuk kepentingan publik. Tetapi kalau kita lihat ya, bahwa di sana tidak diatur bagaimana kalau tanah tersebut yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sudah dikuasai secara turun-temurun. Nah, bagaimana ini? Apakah tetap diberikan dengan hak prioritas saja atau per cause right ya dalam hukum adat, atau langsung pengakuan hak? Nah, ini yang perlu ditanyakan ke Pak Kakanwil ini. Kalau dalam praktek pendaftaran tanah berdasarkan hasil penelitian saya itu perlakuannya berbeda Pak Kakanwil ya. Waktu dulu saya melakukan penelitian ini ada yang memberikan dengan pengakuan hak seperti yang terjadi di Takalar dengan di Pangkep ya. Takalar dengan Baru itu diberikan dengan pengakuan hak. Bahkan ada 2 pulau di Baru itu yang dikuasai secara utuh, itu diberikan sertifikat hak milik. Tapi untuk praktek di Makassar dengan di Maros, ya di sebelah wilayah penelitian, itu diperlakukan sebagai tanah negara karena diproses dengan pemberian hak. Walaupun nantinya tetap diberikan hak milik, tapi prosesnya ini yang menandakan bahwa itu ada pengakuan dan tidak ada pengakuan. Kalau diberikan dengan pengakuan hak, berarti hak itu dianggap sudah ada, diakui berdasarkan hukum adat. Tetapi kalau diproses dengan pemberian hak, berarti tanah itu diposisikan sebagai tanah
tanah negara. Ya, jadi ini ada dari sisi hukum itu kelihatan bahwa ada yang diproses dengan pengakuan, ada yang diproses dengan pemberian. Nah, ini yang tadi yang regulasi yang sudah disampaikan oleh Pak Kakamil 17/2016 ya sudah diatur mekanisme pemberian hak di pesisir, tetapi menegaskan tanah di pesisir dan pulau kecil dapat diberikan hak. Namun tidak ada penegasan terhadap tanah yang sudah dikuasai secara turun-temurun untuk diberikan hak milik. Bagaimana jika tanah tersebut sudah dikuasai turun-temurun? Nah, ini yang tadi saya pertanyakan seperti itu. Artinya seharusnya seperti ini harus diproses dengan pengakuan hak. Tapi ini lagi-lagi dalam praktek pendaftaran tanah. Ini Pak Kakamil nanti akan menjawab ini. Kemudian problematika hukum yang ada bahwa seperti tadi sudah disampaikan Prof. Jamal juga bahwa anggapan wilayah pesisir itu sebagai common property resources atau sumber daya milik bersama. Walaupun di Indonesia sudah berubah itu karena ketika Undang-Undang 22/99 dulu ya tentang pemerintahan daerah ya itu sudah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menguasai wilayah pesisir. Kewenangan untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tetapi kemudian berganti lagi regulasinya dan saat ini di 23/2014 itu kemudian ditarik menjadi kewenangan provinsi, dulu diberikan kepada pemerintah kabupaten kota juga ya 12 Mei sepertiga untuk kabupaten kota. Tapi saat ini sudah ditarik menjadi kewenangan provinsi, tidak ada lagi kewenangan kabupaten kota. Terjadi perbedaan persepsi tentang hak milik antara masyarakat lokal dengan penilaian pemerintah ya. Jadi masyarakat adat itu kemudian turun-temurun itu tadi yang selalu dikatakan bahwa sehingga mereka misalnya bagaimana membuktikan kalau mereka adalah pemilik. Nah, ini yang masih sangat dilematis dan selalu berkonflik seperti ini karena masih selalu diposisikan sebagai tanah negara padahal sudah dikuasai turun-temurun seperti yang ada di Pulau Deraja dan pulau yang lain ya. Norma hukum dalam perundang-undangan juga menetapkan status tanah di pesisir dan pulau kecil adalah tanah negara. Misalnya PP tentang penatagunaan tanah 16/2004 ya. Itu kemudian juga menetapkan seluruh tanah di pesisir dan pulau kecil adalah tanah negara. Langsung ditetapkan seperti itu. Penetapan status hak atas tanah dalam praktek pendaftaran tanah seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Terakhir yang tadi kita katakan bahwa sesungguhnya kalau dari sisi potensi itu adalah anugerah, tetapi kalau itu tidak dikelola dengan baik akan menjadi malapetaka istilahnya akan menjadi permasalahan dan menjadi kutukan seperti itu. Dan kemudian hendaknya ada perhatian yang khusus terhadap kedudukan masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal yang sudah turun-temurun menguasai tanah di wilayah pesisir. Dan terakhir sebagai rekomendasi perlu ada revitalisasi norma hukum dalam peraturan perundangan yang terkait dengan hak atas tanah di pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi kalau tadi Prof. Jamal mempertanyakan bagaimana mengurai ini harus diselesaikan dengan hukum insya Allah. Saya kira itu seperti itu. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Ibu Profesor Farida memberikan perspektif dari masalah hukum dan lebih spesifik pada isu adat ya. Ini juga menjadi salah satu hal yang unik di Indonesia kita dengan keberadaan masyarakat adat ya, yang karena memang mereka jauh lebih lama sebelum negara ini ada gitu ya. Kemudian mereka punya sistem-sistem tersendiri dalam pengelolaannya itu. Dan ini memberikan perspektif bagaimana sebenarnya kemudian beberapa peraturan-peraturan yang ada ya undang-undang yang ada, kebijakan yang sudah disiapkan dalam pengolahannya dalam kenyataannya ternyata ada dua. Pertama, entah itu belum diberikan sebuah kejelasan aturan lebih detail ya. Terus yang kedua adalah perbedaan persepsi misalnya seperti itu. Terus yang ketiga penerapan implementasi yang tidak semuanya sama. Misalnya tadi kasus di Pangkep dan Baru tadi yang diterangkan oleh Prof. Farida ya, yang ada satu pulau yang ternyata bisa dikepemilikan, kemudian ada daerah lain ternyata itu tidak menjadi kepemilikan, hanya diberikan sebagai hak penuh misalnya untuk pengelolaan seperti itu. Nah, ini menjadikan sebuah dinamika dari perspektif hukum masyarakat dan juga dalam institusi negara kita juga ternyata beberapa standar-standar yang harusnya dijadikan acuan itu belum terjadi seperti apa adanya seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah pintu buat kita untuk mengeksplorasinya dalam perspektif kritis akademik tentunya. Terima kasih. Saya sampaikan terima kasih lagi kepada Ibu Profesor Farida, Profesor Jamal, dan Pak Bambang Priyonesa MH, kandidat
doktor ya, mahasiswa program doktor di Fakultas Hukum. Ada satu peserta raise hand, saya persilahkan Muhammad Ilham untuk memberikan pertanyaan. Lebih spesifik mungkin ditujukan kemana. Silakan Muhammad Ilham. Ya, terima kasih Pak Moderator. Saya Ilham dari Pangkep. Ya. Prof. Nyompa pasti kenal sekali daerah saya. Dan ketika berbicara konflik, Prof, ya mungkin daerah saya yang paling banyak konfliknya tentang laut. Karena panjangnya itu kalau mau diukur, dari Makassar sampai Malili dia punya lokasi. Cuma ada masalah yang kami hadapi, Prof, tentang kewenangan antara daerah dengan provinsi yang sekarang menjadi masalah. Artinya, sekarang ini seolah-olah sampahnya dikasih ke Pemda, nikmatnya dikasih provinsi gitu. Karena tidak ada lagi kewenangan daerah untuk mengatur yang pesisir itu, padahal mereka punya masyarakat gitu kan. Ini butuh pemikiran. Kenapa sih? Apa sih alasannya umpamanya sehingga kewenangan itu seperti yang dikatakan Prof. Farida tadi? Apa sih alasannya umpamanya pemerintah menarik ke provinsi, sementara sampai hari ini pun juga provinsi tidak melakukan apa-apa yang menurut kami ada perubahan yang luar biasa. Kemudian Prof, saya juga ingin bertanya, apakah memang negara ini menghendaki bahwa pesisir itu miskin terus gitu, sehingga mereka tidak mampu melakukan perlawanan, tidak mampu mengadvokasi dirinya sendiri untuk melihat perubahan-perubahan yang ada. Mereka mau hidup, alasannya di sana lebih baik mati berdarah daripada mati kelaparan. Tapi sumber dayanya dieksplor oleh semua yang punya kepentingan, tapi hukumnya dikasih sama mereka gitu loh. Ya kan? Para yang punya pukat, yang punya apa itu diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi sebanyak mungkin. Tapi ketika masyarakat ngebom, ini pandangan kampung saya nih. Ketika masyarakat ngebom, mereka ramai-ramai ditangkapin, tapi persoalan mereka hanya persoalan makan gitu, persoalan untuk hidup, bukan persoalan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, mungkin ini saya jawab. Dan yang terakhir kepada Pak Bambang, Pak Bambang, kapan ini sekampung saya dikasih sertifikat semua tanahnya di pulau? Iya, karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Mereka mau ngambil kredit ke bank tidak bisa. Kenapa? Karena hanya mereka ini tidak punya harta. Ya akhirnya ya tetap rentenir sama penggawa sawi itu menikmati hasil gitu kan. Karena mereka ketergantungannya sudah luar biasa. Jadi tidak ada jalan. Saya pikir juga banyak orang berkepentingan supaya rakyat Pulau itu tetap miskin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih Pak Ilham. Di pulau mana kita tinggal? Saya di kota, cuman pernah punya kegiatan di pulau advokasi beberapa dengan teman-teman. Pernah juga sama di Prof. Nyompa di Kormep, tapi sampai sekarang juga sudah tidak ada kelanjutannya, Prof. Tidak ada sustainable-nya. Ya, tetap kembali lagi seperti semula. Makasih. Terima kasih Pak Ilham. Terima kasih ya. Pertanyaan menarik sekali ya. Soal bagaimana sebenarnya kewenangan pengelolaan ya antara provinsi dengan daerah. Ketika tadi Prof. Farida menyampaikan dulu dikelola oleh daerah, tapi kemudian sekarang ditarik ke provinsi. Dan sementara provinsi yang sangat luas ya, khususnya tadi Sulawesi Selatan, misalnya daerah Pulau Pangkep itu ya, tentu akan sangat sulit untuk mengaturnya ya, dan bagaimana kemudian dalam spesifik lagi dalam mengawasinya ini. Nah ini tentu juga perlu keterlibatan masyarakat untuk membantu pemerintah tersebut. Saya persilahkan Prof. Bambang mungkin ya, tadi ada beberapa juga pertanyaan yang di-raise oleh Prof. Farida, lebih spesifik tentang isu-isu tadi itu, dan juga beberapa kasus kalau misalnya Pak Bambang bisa mengelaborasi lebih lanjut, dan tadi pertanyaan dari Pak Imam soal sertifikatnya itu. Silakan Pak Bambang. Oke, terima kasih Pak Andi. Saya coba sampaikan ya terkait konflik ya, konflik masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan perusahaan, badan hukum. Badan hukum ini bisa badan hukum swasta maupun badan hukum pemerintah. Kalau kita tilik, ambil contoh yang simpel saja yang dekat di depan mata kita ini Pak, terkait Pulau Lailai itu ya. Tadi Prof. Farida kan dulu sudah dipindahkan ke kampung nelayan, tetapi orang-orangnya balik lagi karena di sana tidak difasilitasi oleh negara kan gitu. Mereka sudah beranak pinak dari dulu, merasa Makassar itu kelihatan di depan mata mereka. Paling nyebrang paling cuman sekitar 10-15 menit. Saya turun ke Lailai Pak.
Karena di Lele itu akan ada kebijakan pemerintah untuk melebarkan memperluas daratan di Lele itu. Ya, tindak lanjut daripada izin prinsip yang dikeluarkan oleh provinsi dan izin dari Perhubungan, Kementerian Perhubungan dalam hari ini Dirjen Perhubungan Laut maupun izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi ini yang perlu ditindaklanjuti. Yang paling utama dilakukan itu adalah komunikasi dan edukasi kepada masyarakat Lele. Kalau komunikasi dan edukasi disampaikan kepada masyarakat dimanapun, sehingga mereka mengerti maksud dan tujuannya hidupnya lebih baik daripada yang akan datang, daripada yang sekarang, saya rasa mereka welcome. Seperti di Lele, Bu Prof. Farida, itu akan diperluas lagi, kurang lebih hampir 30 hektar. Ya, perusahaannya jelas tindak lanjut daripada PT Yasmin yang membangun Center Point of Indonesia. Kita ini harus sudah bisa memberi edukasi. Sulawesi Selatan ini adalah pintu gerbangnya Indonesia Timur. Itu harus kita ambil. Jangan sampai nanti pintu gerbangnya Indonesia Timur itu pindah ke Kendari, pindah ke Palu, pindah ke Manado. Oleh sebab itulah gagasan untuk menciptakan landmark yang ada di CPI seperti Twin Tower itu suatu gagasan yang bagus sebenarnya. Jadi ada suatu tower dibangun tertinggi, yang satu menghadap Indonesia, menghadap ke timur, yang satu menghadap barat. Sunrise-nya dapat, sunset-nya dapat. Sehingga provinsi lain lihat, wah kita sudah memang candra di mukanya Sulawesi Selatan itu adalah Sulawesi Selatan. Nah, terkait dengan Lele tadi itu, masyarakatnya tetap kita sertifikatkan. Bagaimana kita meningkatkan lagi supaya dia bersaing dengan masyarakat yang akan datang, yang 30 hektar akan dibangun. Dan itu kewajiban dari perusahaan untuk mengangkat harkat dan derajatnya masyarakat yang ada di sekitar situ. Mereka tidak akan kita gusur. Justru negara akan hadir di situ untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kalau yang dilakukan komunikasi dan edukasi, saya rasa nggak ada persoalan. Ya, ini persoalannya kan ujuk-ujuk langsung kayak serangan pajar gitu, Pak. Jadi orang lagi tidur pun kaget-kaget juga. Apa ini? Kenapa ini kok seperti ini? Kok nggak ada sosialisasi? Kok nggak ada penyampaian yang ini? Tapi kalau dilakukan komunikasi, dilakukan edukasi, masyarakat Lele itu welcome kok. Malah tanya kapan Pak akan dilaksanakannya? Yang sekarang ini masih perizinan AMDAL-nya yang perlu diurus seperti itu, sehingga masyarakatnya tidak terganggu, ikan-ikan yang di situ tidak terganggu, karena masyarakat Lele juga mencari nafkahnya melalui laut itu. Laut yang ada ikannya, jangan sampai punah pula dengan dibangun 30 hektar lagi umpamanya penambahan, seperti itu. Jadi kami dalam rangka tupoksi Kementerian ATR BPN, kita akan sertifikatkan masyarakat yang ada di pulau-pulau, masyarakat yang ada di pesisir. Bahkan tadi Mas Andi Yani sampaikan bahwa itu yang suku Bajo sudah kita sertifikatkan di Sulawesi Tengah. Untuk apa? Supaya sejahtera. Cuman kan persoalannya sekarang ini, untuk mensejahterakan mereka itu kan bukan BPN saja yang hadir di situ itu. Harus ada dong stakeholder yang lain, SKPD yang lain. Umpamanya masyarakatnya senang menangkap ikan. Ikannya itu jangan sampai dibakar aja, tapi gimana? Seperti yang disampaikan Prof. Jamal tadi, jangan sampai harga ikan itu cuma jadi Rp500 atau Rp1.000. Bagaimana ini bisa jadi Rp1.000.000? Nah ini turun ini. Bagaimana masyarakat kan taunya menangkap ikan, mengelola ikan yang ditangkap dia saja dia nggak ngerti nih sampai di mana supaya nilainya tinggi. Nah, jadi kehadiran negara Pak yang kita kurang selama ini. Kalau kita hadir kepada masyarakat, melakukan komunikasi, melakukan edukasi, masyarakat kita makin pintar, negaranya akan makin kuat. Seperti itu. Sekarang dipangkap seperti yang pertanyaan Pak Muhammad Ilham. Kita itu sudah lakukan.
Sekarang ini anak-anak saya sedang mengukur, Pak. Memetakan bidang tanah dalam rangka pulau lengkap. Masyarakat yang ada di situ itu diturunkan oleh kantor pertanahan Kota Pangkep. Mereka turun ke pulau, mereka melakukan pengukuran, mereka petakan. Yang endingnya nanti sertifikat juga. Setelah sertifikat kita akan coba ini pemberdayaan masyarakatnya. Masyarakat itu seperti apa? Kita tarik dari Pemda. Umpamanya perikanan, kita ambil itu kepala dinas perikanan. Kita ambil itu kepala dinas perdagangan dan industri. Kita ambil lagi umpamanya yang menyangkut SKPD terkait infrastruktur umpamanya dari PU. Sehingga kolaborasi untuk apa? Untuk mensejahterakan masyarakat Pangkep. Siapa yang bekerja? Orang-orang yang menjabat yang melakukan kegiatan di pemerintah Kabupaten Pangkep tersebut, Pak. Ini yang belum kita lakukan. Kerja kita masih sendiri-sendiri dari dulu, tidak berkolaborasi. Jadi Pak Ilham saya jawab, saya pastikan sekarang sedang berjalan pulau-pulau di Kabupaten Pangkep untuk disertifikatkan. Tunggu saja nanti pada saat penyerahan Pak Ilham kita undang. Siapa tahu Pak Ilham juga punya tanah di situ. Mungkin itu Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Ya. Terima kasih banyak Pak Bambang. Ya, terima kasih sekali ya tadi penjelasan beberapa dan tanggapan dari Pak Ilham untuk sertifikasi akan segera di follow up oleh anak-anak ya dari Pak Bambang. Terima kasih. Prof Jamal, ini tadi juga ada pertanyaan dari Pak Ilham ya, spesifik soal pengelolaan kewilayahan tadi. Dari perspektif Pak Jamal, bagaimana sebenarnya? Kenapa harus provinsi yang mengaturnya? Gitu? Ya, sebenarnya sudah lama didiskusikan ya sejak Undang-Undang 23 2014 hadir menggantikan Undang-Undang 2004 Undang-Undang 24 2003 ya terbalik. Intinya adalah bahwa penguasaan atas perairan itu telah berpindah rejimnya dari kabupaten ke provinsi. Yang melatar belakangi pada saat itu memang pertimbangan utamanya adalah bahwa secara alamiah laut itu terkoneksi satu sama lain. Jadi tidak ada istilah bahwa seperti tanah misalnya kita bisa pagari ya, laut kan terkoneksi satu sama lain. Sehingga rejim pengelolaan laut di dunia ini memang jarang sekali yang terkecil, biasanya agak besar. Bahkan kalau dibandingkan dengan Australia ya, mereka state ya, negara federal. Maka memang pemerintah federal state itu memiliki hak atas perairan, bukan municipalities ya. Di Amerika juga begitu. Nah, saya kira pertanyaannya kemudian kenapa Indonesia pada awalnya di kabupaten? Karena memang kita waktu itu semangat otonomi daerah itu otonomi ada di kabupaten. Nah, tapi sayang sekali bahwa dalam perjalanannya itu ditemukan banyak sekali kendala di dalam hal mengatasi konflik horizontal. Nah, ini juga lagi-lagi masalah konflik ya. Misalnya nelayan satu kabupaten mau berpindah ke kabupaten lain itu kan ribet tuh. Wah, ini kan bukan perairanmu, ini kalau begitu saya habisi ikan-ikan di sini, kau nggak dapat, apalagi kalau itu merupakan ruaya ikan kan, atau dia mencemari lautnya, nanti kan akan dibawa oleh perairan. Nah, semua ini memang agak sulit ya kalau pengelolaan itu tidak terkoordinasi satu sama lain. Nah, sehingga walaupun banyak sekali dampaknya dan sampai saat ini masih terjadi implikasi dari pemindahan kewenangan itu dari kabupaten ke provinsi itu dampak pemerintahan, dampak perizinan, semua itu saya kira berimplikasi sangat terasa sampai saat ini. Bahkan kemarin dulu sebenarnya saya masih di lapangan untuk menguji dan mengkaji kembali bagaimana pengelolaan kawasan konservasi di Leuwekan Tempat Biring yang dulu dikelola oleh kabupaten kemudian diserahkan ke provinsi. Ya, yang diserahkan hanya kewenangan administratif di atas kertas, tapi tidak ada kegiatan. Sehingga prinsipnya lebih dari 100 KKLD, kawasan konservasi laut daerah, itu boleh dikata pengelolaannya tadinya itu sudah lumayan bagus. Kemudian karena pengalihan kewenangan ini, kabupaten tidak lagi memiliki hak, ya, kewajiban, hak, dan juga kewenangan. Sehingga itu akan menjadi temuan kalau dia masih beraktivitas di laut. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian itu diambil alih secara bijak oleh provinsi? Itu persoalan. Karena hanya kewenangan yang diambil, tapi kewajibannya untuk mengelola itu tidak dilakukan dengan baik dengan berbagai alasan. Satu, kurang dana. Memang Kementerian Kelautan, waktu saya masih penasihat menteri, saya sudah berteriak-teriak kepada Pak Menteri, tolong alokasikan anggaran yang cukup akibat pengalihan kewenangan itu, karena di situ ada kewajiban, bukan hanya kewenangan.
Nah, kewajiban ini praktis hanya dilakukan tidak lebih dari 10%. Hanya pengawasan kecil-kecilan, tapi pengelolaan kawasan konservasi nggak ada lagi. Nah, ini kan sebenarnya adalah kemunduran dari sisi tadi itu ya. Walaupun ada niat baiknya tadi mengurangi konflik horizontal antara kabupaten, tapi kemudian itu memberi dampak yang juga tidak sedikit. Saya kira ini bisa menjadi kajian Prof. Farida ya, ke depan dari sisi bagaimana legislasi ini kita akali sehingga tidak menimbulkan justru kehadiran produk hukum yang memberi dampak negatif. Nah, saya sih ingin menggugat teman-teman pakar hukum pada saat itu bahwa di mana-mana hukum dibuat, aturan diganti, itu kan untuk memperbaiki tata kelola, memperbaiki kemaslahatan, memperbaiki kesejahteraan, memperbaiki ekonomi, mengurangi konflik. Nah, apa yang terjadi dengan Undang-Undang 3 khusus di laut ini justru tidak begitu. Cuma nggak enak kalau saya katakan, itu hampir sebaliknya. Sehingga ini kan harus ditinjau ulang. Dan faktanya itu sangat jelas, ya, faktanya sangat jelas. Oleh karena itu ini harus kita coba cari solusinya. Baik itu tidak selamanya aturannya yang salah, cuma mungkin respons atau persiapan untuk regulasi yang baru itu yang kadang-kadang tidak dilakukan dengan baik, ya. Sehingga itu tadi tidak ada sumber daya manusia, tidak ada di Pangkep itu misalnya Pak Ilham. Itu hanya ada 3 staf dari provinsi yang diperbantukan untuk mengelola laut. Yang tadinya kan seluruh kabupaten tuh Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Pangkep ya, bahkan banyak pos-posnya di mana-mana. Sekarang semua dialihkan ke provinsi. Provinsi hanya ada kantor cabang dinas di Pangkep itu di pinggir pelabuhan, saya lupa namanya, saya kemarin datangi, kantor yang kecil sekali, orangnya cuma Cini Baji. Itu kan tidak mungkin, itu impossible. Nah, ini saya kira harus diangkat memang ke permukaan sehingga tidak seolah-olah kita semua bisa tidur nyenyak. Perbedaan di darat dan di laut adalah ketika masalah terjadi misalnya di hutan, itu semua orang bisa lihat, gampang diketahui. Ini di laut, walaupun kita tidak ada pengelolaan, seolah-olah laut itu tidak apa-apa. Padahal di bawahnya laut ini, terutama terumbu karang, pada lamun dan ikan-ikan, itu sudah mengalami masalah yang sangat serius. Dan kita sudah teliti, terjadi degradasi habitat yang juga sangat signifikan dengan tidak adanya pengelolaan. Saya kira ini panjang diskusinya, tapi intinya begitu Pak Ilham, kita terima kenyataan ini dan saya kira ke depan kita berharap ada keinginan dan sense of responsibility dari provinsi untuk mendelegasikan sebagian otoritasnya sehingga pengelolaan laut ini bisa di-co-manage. Itu saran saya kemarin kepada Dinas Kelautan Perikanan, jangan cuma mengambil kewenangan tapi tidak bertanggung jawab. Saya bilang kalau ada NGO ingin istilahnya bukan menggugat ya, tapi misalnya class action, itu Anda sebenarnya itu melakukan kesalahan karena mengambil tanggung jawab tapi kemudian mengambil kewenangan tapi tidak bertanggung jawab. Kemudian untuk masalah bom, Pak Ilham, saya kira ini harus hati-hati membahasakan ya. Seandainya saja orang mengebom, membius itu bisa memberikan manfaat ekonomi dan mengisi perut, menghindari kelaparan secara berkelanjutan, saya orang pertama akan mengatakan, ayo Pak Ilham, mari kita rame-rame mengebom dan membius. Ayo. Tidak boleh ada yang melarang. Saya juga akan melarang orang melarangnya, misalnya ya. Tapi sayang sekali mengebom dan membius itu bukan hanya membahayakan sumber daya laut, hancur karangnya. Karang ini kan usianya pertumbuhannya 1 cm per tahun. Kalau ukuran koloninya 40-50 cm, bahkan ada 70 cm, dalam waktu 1 jam saja kita sudah mematikan hewan yang umurnya 70 tahun. Kapan mau pulihnya seperti itu kan terlalu mahal menurut saya ya. Membius apalagi. Semua ini tidak akan memberikan dampak yang baik secara ekologi, walaupun memberikan dampak ekonomi dalam jangka pendek. Tapi jangka panjang, masyarakat akan rugi. Sudah beberapa tempat loh, termasuk di Morotai kemarin kita datang. Kegiatan yang mereka lakukan sekitar 20 tahun yang lalu ketika ikan kerapu masih mahal harganya dan begitu giat membius habis-habisan sehingga wilayah itu tuh waktu kami datangi di awal tahun 2000 itu betul-betul gelap. Tidak ada lagi kehidupan karena bius dan bom. Apa yang terjadi sampai saat ini recovery itu sangat lambat ya. Sehingga kerugian sebenarnya yang ditimbulkan karena pengebom pembius jauh lebih besar dampaknya daripada keuntungan sesaat yang diterima. Nah ini saya kira harus kita hati-hati membahasakan bahwa ayolah nggak apa-apalah masyarakat kan terpaksa demi perut. Tidak boleh begitu, kita harus cari solusinya demi perut tapi harus berkelanjutan. Dan jangan lupa banyak sekali janda-janda di pulau-pulau itu akibat suaminya meninggal karena mengebom. Ada juga yang lumpuh karena membius. Sudah terlalu banyak tragedi, Pak Ilham, untuk kita jangan sekali memberikan ruang sedikit pun untuk kita benarkan pengeboman pembius. Kalau di situ ada pukat, misalnya dogol dan sebagainya yang berkeliaran dan kita anggap pemilik modal,
itu kita harus perangi juga karena itu melanggar aturan dalam hal zonasi alat tangkap ya. Tapi tidak berarti karena dia juga melanggar lalu kemudian kita juga mau ikut melanggar. Nah, itu saya kira harus bijak kita memahami masalah ini sehingga kita bisa lebih produktif. Jangan kemudian kita rame-rame menghabisi laut. Itu yang saya sebutkan tadi di slide pertama ya. Di slide pertama kalau ingat ada sekali dalam bahasa Inggris karena materi ini kami bahas di Keynes itu selama 4 hari ya. Jadi bayangkan sulit sekali saya jelaskan dalam waktu singkat. Intinya begini, di beberapa tempat hanya orang bodoh atau kita merasa bodoh ketika semua orang melanggar, lalu kemudian kita sendiri yang ingin melakukan kegiatan yang benar. Nah, ini saya kira harus kita hindari. Jangan sampai orang yang tidak membom, seperti misalnya di pulau, maaf saya tidak boleh sebut namanya, ada satu pulau di Pangkep, itu sudah 90-70% mungkin masyarakatnya membom membius. Sehingga yang tidak membom membius itu sudah dianggap aneh. Nah, ini harus kita hindari sama sekali. Kita harus terus-menerus mengkampanyekan sehingga kegiatan ini harus kita perangi, tapi tentu kita tidak boleh mengatakan bahwa mereka tidak perlu diberdayakan. Harus ada upaya juga memberdayakan secara ekonomi. Dan di Pangkep masih banyak sekali alternatif income yang jauh lebih aman, jauh lebih berkelanjutan, walaupun mungkin manfaat ekonominya tidak sedahsyat kalau dia mengebom, tapi sesungguhnya jauh lebih besar manfaatnya dan risikonya tidak ada. Tentu juga belum lagi risiko mereka ditangkap polisi, kemudian mereka dipenjarakan, maka hancurlah kehidupan rumah tangga mereka. Saya kira ini tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa membantu mereka, membantu pemerintah untuk kita semua menjadi bagian dari problem solvers. Ya, saya kira itu Pak Andi, Yani. Terima kasih, kalau agak panjang. Oke, ya, Prof. Faridah, silakan. Ya, saya kira tadi sudah disampaikan juga panjang lebar. Saya hanya ingin merespon sedikit terkait tadi dengan perubahan kebijakan dari penetapan kebijakan otonomi daerah yang sebelumnya di kabupaten kota dan kemudian menjadi provinsi. Itu tadi pertimbangan-pertimbangan. Sebenarnya otonomi daerah di bidang kelautan ini, kalau menurut saya memang kalau dari sisi tadi karena tidak ada sekat antar wilayah kalau berbicara dengan kelautan karena cair ya. Tapi di dalam memberikan pelayanan itu sangat penting. Jadi misalnya kalau hanya misalnya memberikan izin untuk ukuran mata jaring misalnya dan seterusnya, itu harus ke provinsi itu kan terlalu jauh. Ya jadi kemarin sudah dari tahun 99 sampai 2013 ya. Itu sudah prakteknya adalah otonomi daerah itu di bidang kelautan di wilayah kabupaten kota. Memang selama lebih 10 tahun itu memang beberapa regulasi pun juga belum bisa dihasilkan oleh seluruh kabupaten kota yang mempunyai wilayah laut. Ya, karena ada terjadi 3 kali perubahan kebijakan. 2299, kemudian 32 2004, lalu terakhir 23 2014 yang menetapkan otonomi daerah di bidang kelautan itu di wilayah provinsi. Ini hal yang kecil saja. Misalnya pernah saya sama Wali Kota Pak Dani ya dulu sebelum periode pertama beliau, saya katakan kenapa banyak sekali sampah di akhir periode beliau ya, banyak sekali sampah di Pantai Losari. Beliau mengatakan ya memang secara dari sisi wilayah ya itu tidak ada di Kota Makassar, tetapi kewenangan untuk mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan kebersihan itu ada karena itu adalah wilayah laut, maka itu harusnya adalah provinsi. Nah, jadi hal yang agak sulit gitu ya. Itu memang perlu dipikirkan sebenarnya oleh pembentuk undang-undang kita untuk melihat jadi bukan hanya kewenangan yang diberikan, tetapi bagaimana alokasi anggaran itu mengikuti kewenangan itu. Gitu. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang, nah terus kemudian yang tadi misalnya kalau otonomi daerah ditetapkan di kabupaten kota yang tadi menimbulkan permasalahan konflik horizontal antar nelayan ya. Dulu pernah saya memberikan solusi bahwa kita sebenarnya bisa mengembangkan regulasi yang merujuk pada pasal 47 UNCLOS ya, United Nations Convention on the Law of the Sea, Konvensi Hukum Laut PBB. Di situ kan diatur traditional fishing rights. Nah, jadi kalau yang sifatnya penangkapan ikan secara tradisional itu tidak mengenal batas wilayah, ya sampai ke negara lain pun juga bisa, gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya bisa dikembangkan sebagai salah satu alternatif solusi untuk kebijakan hukumnya seperti itu. Jadi tidak menimbulkan masalah lagi ya, karena memang agak sulit. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini adalah ikan
Kabupaten Maros atau ikan Kabupaten Pangkep, Takalar, kan ini ikan ini bermigrasi ya, seperti itu ya. Prof. Jamal yang perintah oleh yang pergerakan itu. Tidak mungkin kita cap begitu kan. Tetapi itu yang dikecualikan terhadap traditional fishing rights. Kan itu memang diatur dalam UNCLOS, dan itu juga terbukti untuk walaupun dalam Indonesia kalau dia traditional fishing right ya berdasarkan pada aspek itu, maka dia bisa melakukan penangkapan ikan di Australia dulu kan pernah ada yang dibebaskan karena ternyata terbukti bahwa masyarakat Indonesia ini melakukan penangkapan ikan secara tradisional. Ya, itu ada di instrumen hukum internasional. Ya, jadi memang betul sekali aspek hukum ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum ya supaya dapat melahirkan keadilan gitu ya. Jadi kadang-kadang aspek kepastian hukumnya kemudian mengabaikan aspek keadilan. Ini kan harusnya satu padu. Ada 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebenarnya tujuan hukum yang utama keadilan. Ya, regulasi atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada itu yang bersifat normatif itu kan harusnya harus didesain sedemikian rupa agar dapat melahirkan keadilan. Ya, jadi bukan hanya digunakan semata-mata dipandang sebagai norma hukum belaka seperti itu, yang kemudian justru melahirkan lagi konflik. Jadi kadang-kadang juga normanya yang berkonflik, ya sehingga menimbulkan dalam implementasi kemudian ya tentu terjadi konflik juga. Ya, jadi saya kira untuk aspek hukum tanah itu penting sekali karena masyarakat pesisir kita itu adalah masyarakat yang hanya memiliki tanah di situ-situ saja. Ya, jadi mereka bukan untuk ada juga di mana tanahnya, hanya memang di situ untuk memenuhi kebutuhan subsistennya saja. Ya. Jadi untuk memperkaya dirinya itu ciri khas dari masyarakat hukum adat. Nah, oleh karena itu yang sudah tepat sekali negara memberikan perlindungan itu dalam pasal 18B ayat 2 itu. Kalau tidak maka yang lain itu kan pengusaha besar itu untuk kekayaan. Tapi kalau masyarakat adat, masyarakat lokal, masyarakat pesisir itu untuk memenuhi keberlanjutan kehidupannya saja. Bukan untuk memperkaya dirinya. Makanya di titik itulah harusnya kita memahami bersama bahwa kita wajib untuk membela hak masyarakat, advokasi hak masyarakat yang ada di pesisir dan pulau kecil. Saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mas Yani. Sebanyak Prof. Rida ya. Terima kasih sekali. Jadi dari diskusi kita tadi ini kita semakin sadar tentang tragedy of common tadi ya, bahwa kemudian bumi ini terbatas tapi populasi akan terus berkembang. Lebih parahnya lagi dengan adanya global warming ya. Kemudian ketika air laut akan terus naik dan beberapa pulau akan tenggelam, bahkan beberapa khususnya kita di Indonesia daerah pulau ya beberapa wilayah akan kemudian hilang begitu. Ini menjadi masalah terus berkembang seperti itu, dan tadi kita bisa identifikasi salah satu isu paling sensitif sekarang ini adalah bagaimana kemudian penyerahan kewenangan dari kabupaten ke provinsi itu kemudian tidak diikuti dengan pemberian pengolahan hak kewajiban mereka ya dalam pengolahan tersebut, dan juga tidak diiringi dengan dana yang maksimal untuk itu. Dan ini menjadi isu sangat sangat sensitif ya. Terima kasih Prof. Jamal tadi sudah meraih itu pada saat menjadi staf ahli di Kementerian Kelautan. Meskipun saat ini tentu kita menjadi hal penting juga, bukan hanya persoalan dana tentu, tapi bagaimana caranya memanfaatkan semua orang. Tadi Pak Bambang mengatakan stakeholder ya, di setiap wilayah tersebut terlibat untuk melakukan itu. Bukan hanya pemerintah tentunya, lebih penting lagi dalam masyarakatnya. Karena kita dalam perspektif sekarang ini governance ya, tidak semuanya semata-mata itu pemerintah yang mengelolanya, tapi juga masyarakat juga ikut terlibat, masyarakat adat ya, masyarakat lokal, kemudian pemerintah lokal tentunya, dan juga tentu swasta seperti itu. Apa yang kita diskusikan hari ini tidak sematanya tentu memberikan solusi lebih teknis seperti itu ya, tapi minimal tadi Pak Bambang sudah akan memberikan sertifikat pada Pak Ilham di daerah Pangkep gitu. Lebih dari itu adalah kita ada kemudian perspektif yang clear tentang kita bahwa ternyata faktor konflik kita ini salah satunya adalah hilangnya peran negara dalam pengelolaan pesisir. Ketika kemudian kewenangan ini ditarik, tidak diikuti dengan adanya upaya strategis untuk persiapan sosial gitu ya. Ketika kemudian wilayah yang sangat luas ini tidak dibiringi dengan kesiapan resources manusia dan kewenangan, dan tentu juga biaya dan jaringan kerjasama yang kuat untuk mengelola hal tersebut. Ini menjadi kesadaran buat kita semua, dan
insya Allah ini menjadi menarik ya, Prof. Farida, Prof. Jamal, dan Pak Bambang, untuk kita jadikan sebuah agenda riset ke depan, bagaimana kemudian kita memberikan kontribusi ya dalam hal policy brief ya kepada pemerintah tentang memastikan kewenangan mereka dalam pengolahan tersebut, tidak hanya administrasi tapi juga memastikan orang-orang yang berada di daerah masyarakat pesisir mendapatkan manfaat yang luar biasa, menghindari dari kutukan dan memaksimalkan anugerahnya. Itu yang tentu kita harapkan dari semua. Terima kasih Prof. Farida. Silakan Prof. Farida. Ya. Jadi itu konflik. Sebenarnya masyarakat pesisir itu tidak ada konflik karena tidak ada desakan terhadap mereka. Jadi ketika ada desakan pembangunan, mereka tuh sebenarnya damai-damai saja gitu. Nah, tapi ketika ada desakan pembangunan seperti itu, misalnya dengan desakan kebijakan atau ada perubahan regulasi, ya pada saat itu sebenarnya harus memperhatikan kebutuhan atau kedudukan masyarakat pesisir itu. Itu sebenarnya yang paling penting dia kan untuk memberikan keadilan kepada mereka. Ya saya kira itu saja. Pasti Prof. Farida, itu closing statement-nya. Prof. Jamal ada closing statement? Ya, saya kira kalau di sepak bola konflik sering terjadi karena wasitnya dianggap tidak fair, ya. Saya kira ini harus kita jadikan juga salah satu perhatian di masyarakat pesisir pulau-pulau kecil. Banyak sekali yang komplain karena baik pemerintah maupun aparat itu dianggap tidak fair, yang menimbulkan bahasa Bugisnya itu demoralize, orang menjadi antipati dan tidak bersemangat untuk mengikuti aturan ya, sehingga saya kira ini terlalu berat rasanya kalau law enforcement kita tidak coba galakkan, terapkan dengan serius, karena potensi konflik pasti akan terus terjadi kalau kita tidak ada law enforcement yang berkeadilan ya. Saya kira ini harus kita coba carikan formulasinya ya, Prof. Farida, Pak Yani di center kita minta bantuan mungkin dari bapak-bapak aparat hukum, aparat kepolisian, Polairut dan juga yang lain, karena mereka pasti juga mengalami banyak kendala, kesulitan, mungkin biaya operasional, sehingga tidak bisa kita hanya menunjuk bahwa ini yang salah, itu yang kurang baik, tapi kita harus bisa duduk bersama mencari solusi khusus untuk mencoba mengurai konflik ini dengan menerapkan banyak sekali kebijakan sebenarnya oleh pemerintah juga ada, termasuk pembatasan ukuran, tapi karena tidak adanya penegakan aturan, tidak adanya law enforcement, maka konflik semakin besar, dan saya kira ini harus kita segera kurangi, dan semoga kita bisa ada solusi ya untuk bangsa ini, karena kita butuh menjadi bangsa maritim yang besar. Kita bersemangat untuk menjadi poros maritim dunia, tapi kalau konflik yang begini besar kita tidak bisa selesaikan, maka lupakan itu mimpi untuk menjadi poros maritim dunia. Kita akan ditertawakan malah oleh dunia ketika ini kita tidak bisa selesaikan. Dan dunia juga sudah banyak alternatif solusi sebenarnya kita bisa pelajari ya, untuk kita belajar dari mereka bagaimana Australia, Amerika, Jepang, dan bahkan negara-negara kecil pun di Pasifik sana itu banyak sekali model-model bagaimana mereka kemudian harmoni dengan satu sama lain, harmoni dengan alam, dan mereka kemudian bisa lebih produktif ya untuk menjaga kelestarian sumber daya ini, mengurangi konflik dan seterusnya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Diani. Terima kasih Pak Jamal. Pak Bambang ada closing statement? Ya, konflik itu ada karena komunikasi dan edukasi itu tidak tersalurkan. Itu aja Pak, menurut saya. Sepanjang komunikasi dan edukasi itu sampai, pesannya masyarakat kita ini luar biasa Pak. Sangat baik, kalau kita katakan sangat luar biasa baiknya. Nah, cuman kadang-kadang komunikasi, edukasi itu yang membuat mereka tersinggung. Tapi kalau itu dilakukan, saya rasa tuntas Pak. Apa yang mau dilakukan oleh negara, apa yang dilakukan oleh ingin membangun suatu negeri yang makmur, saya rasa tidak ada masalah. Mungkin itu Pak. Terima kasih banyak Pak Bambang Priyono, saya MH, Kanwil ATR BPN, Profesor Jamal Dompa, Dekan Profesor Janan Nasruddin, Profesor Dr. Farida Patinggi, Dekan Fakultas Hukum Dr. Nasruddin, Ibu Rektor, Profesor Dwi Aristina Pulubuhu, Ketua LPPM dan CPCD, Profesor Andi Alamuddin Unde, para peserta yang saya sebutkan satu persatu, mahasiswa, para pemerhati, terima kasih sekali waktunya untuk bergabung pada hari ini. Mohon maaf sekali jika ada kekurangan, keterbatasan jumlah Zoom kita ini. Saya tidak pernah sangka ternyata luar biasa ya, dan semoga
ke depan kita akan semakin maksimalkan upaya kita untuk membangun dialog kritis pada diskusi dengan seri Visi Demokrasi Kolokium. Atas nama Center for Peace, Conflict and Democracy, LPP Munhas, dan SDG Center Ustaz Nurdin, saya Ahmad Yani mundur diri. Salam sehat buat kita semua. Selamat kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.